silakan Bu Ita. Ya, terima kasih Pak Tommy. Suatu kehormatan juga buat saya bahwa saya saat ini diundang oleh DPK untuk sharing pengalaman 26 tahun saya melanglang buana di dunia perterapis wicaraan. Dan ini seperti semacam kayak reuni ya buat saya dengan DPK. Sekali lagi saya terima kasih atas undangannya dan kesempatan. Ya, buat saya pribadi dan saya senang sekali bisa memberikan ya sebenarnya kita lebih ke berbincang-bincang karena pada dasarnya kita ilmu itu bisa upgrade dengan apa saja ya. Sekarang udah ada Google, itu udah kita bisa mendapatkan informasi yang banyak dari Google. Tapi bahwa beberapa hal yang kadang-kadang kita temui itu menjadi brainstorming atau ide baru untuk kita mencoba menambah lagi bahwa ternyata ada sesuatu yang di luar yang bisa membuat kita menambahkan ide, memperbarui ide kita yang sudah ada. Baik, saya Ita Sari, saya terapis wicara, sudah dikenalkan tadi sama Pak Tommy, dan kita akan mencoba untuk ngobrol sekitar itu. Nah, saya lebih suka nanti Bapak Ibu, teman-teman semuanya boleh chatting kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Nanti saya dibantu oleh Rio untuk mencoba merekam dan mengumpulkan pertanyaan. Tapi sekiranya kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan langsung boleh, kita akan bebas. Tapi izinkan saya untuk menjelaskan dulu ya. Jadi hari ini titipan untuk saya adalah cara membangun komunikasi yang interaktif dan bermakna untuk individual atau individu berkebutuhan khusus. Saya sebenarnya lebih suka dengan istilah difabel ya, karena berkebutuhan khusus itu kalau dipikir saya juga berkebutuhan khusus. Setiap orang tuh pasti punya berkebutuhan khusus. Jadi cara berkomunikasi saya dengan Pak Tommy itu mungkin beda, cara saya berkomunikasi dengan keluarga saya mungkin berbeda, karena saya punya tradisi berkomunikasi dengan ayah dan ibu saya yang berbeda. Lalu saya juga punya cara berkomunikasi dengan suami saya dan anak saya yang berbeda. Jadi sebenarnya kita itu cara berkomunikasinya itu punya spesifikasi yang berbeda-beda. Nah, apalagi dengan individu yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi sebenarnya saya part of dari individu yang berkebutuhan khusus. Dan makanya kenapa saya lebih suka dengan difabel, karena lebih different ability. Kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya ya different ability aja gitu. Sama kok sama kita. Gak ada bedanya. Jadi saya suka sama kok dengan anak-anak gitu ya. Kadang-kadang ada yang bilang, oh ini kan kalau anak-anak begini kan sukanya tuh rapi gitu ya, ada keset sedikit balikin. Saya pikir kadang-kadang saya juga gitu ya. Saya kalau ada laci kebuka dikit saya tutup. Atau misalnya ada pintu lemari kebuka dikit langsung saya tutup. Nah, itu part of dari sometimes tuh individual yang berkebutuhan khusus juga. Oke, jadi kita akan mencoba untuk mengupas apa sih yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, teman-teman, berkomunikasi itu beda loh sama bahasa, sama artikulasi. Nah, jadi kemarin kita ngobrol-ngobrol, ternyata mereka berpikir bahwa komunikasi bahasa bicara itu jadi satu yang harus dipahami langsung jeder semuanya. Padahal itu nggak begitu. Nah, tapi saya pengen tahu nih, apakah ada yang sudah tahu, boleh chatting, boleh open mic, boleh chatting ya. Apakah sudah tahu nih teman-teman bahwa komunikasi bahasa berbicara itu berbeda? Ada yang sudah tahu apa belum? Boleh chatting atau di kolom chatnya sudah tahu gitu atau belum tahu gitu. Tahu, oke. Terima kasih dari Ibu Popi. Ada yang lain yang mau komen? Ada yang udah tahu belum bahwa komunikasi bahasa bicara itu sebenarnya beda loh? Atau sama aja? Ada yang sudah tahu apa belum? Belum tahu. Oke, ada Rio nih belum tahu. Belum Ya. panas Ibu, belum Oh, panas. ada yang belum tahu, belum tahu, belum tahu. Oke, ada lagi? Ya, kita chatting. Udah pada tahu belum nih, komunikasi bahasa bicara itu sebenarnya tuh beda loh. Itu beda beda atau sama? Ah, udah tahu kok saya. Emang udah begitu kok gitu. Oh, ada yang belum tahu. Belum tahu, Bu. Oke, dari Ibu Anita Anita Karenina. Karenina. Oke.
Ada lagi yang mau chatting, memberitahukan, mungkin bisa memberikan info pada saya? Belum Banyak tahu. yang belum tahu nih Bu. Ya, Lanjut. ya. Jadi ya teman-teman, komunikasi itu beda sama bahasa dan bicara. Komunikasi itu adalah proses di mana seseorang atau beberapa orang kelompok, organisasi, masyarakat menciptakan suatu informasi agar terhubung dengan lingkungan yang lain. Jadi, saya bisa berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu melalui asap, seperti orang Indian itu. Atau saya bisa berkomunikasi dengan kode. Nah, kayak begitu. Saya bisa berkomunikasi seperti itu. Atau saya nggak usah ngomong. Saya cemberut aja seharian. Itu tandanya bahwa jangan ganggu, senggol bacok gitu ya. Dan itu berkomunikasi. Nah, berkomunikasi itu ada yang verbal, ada yang non-verbal. Jadi, apakah kita boleh berkomunikasi yang non-verbal dan verbal? Boleh. Dan apakah itu berkomunikasi? Iya. Dan apakah itu menjadi suatu bisa transfer ide? Bisa. Tapi masalahnya lama atau tidak, atau orang bisa menebak atau tidak. Jadi keselnya kita suka diplesetin ya. Kadang-kadang misalnya gini, gimana mau saya bantuin nggak? Nggak usah. Nanti saya bantuin ya, nggak usah gitu. Itu sebenarnya nggak usah atau marah gitu ya. Dan itu bentuk komunikasi yang verbal. Kadang-kadang yang verbal aja tidak jelas, apalagi yang non verbal. Tapi bahwa kita bisa berkomunikasi dengan yang non dengan menggunakan non verbal atau verbal. Nah, berikutnya adalah bahasa. Nah, bahasa ini adalah kendaraan untuk kita mencoba berkomunikasi. Nah, jadi bahasa itu ada kesepakatan. Setiap negara itu punya lambang bahasa sendiri yang mewakili dari aktivitas yang kita lakukan. Termasuk yang abstrak-abstrak. Jadi sekarang apapun yang abstrak itu sudah ada bentuk bahasanya. Dan itu kesepakatan, ada semacam bunyinya, ada intonasinya, ada bentuknya, nadanya, ada tekanannya, ada artikulasinya, dan itu sudah disepakati bersama. Jadi ketika saya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa, saya tidak mau diganggu. That's komunikasinya jelas. Tapi kalau misalnya, kayaknya saya nggak mau diganggu deh. Itu sebenarnya bukan tidak mau diganggu, tapi I need your help deh, gitu. Ya, jadi kadang-kadang bahasa ini suka berbeda penerimaannya tergantung dari kita berkomunikasi, berintonasi, dan berkata-kata. Jadi apakah itu sudah menjadi sesuatu yang sempurna? Belum juga. Gitu. Nah, berikutnya adalah kendaraannya adalah artikulasi. Supaya bahasa itu jelas, artikulasinya juga harus jelas. Ketika saya ngomong B, itu benar-benar bunyinya B, bukan pa. Jadi waktu itu kejadian ketika misalnya saya lagi ngobrol sama kakak saya, lalu kita ngobrolnya gini, gimana Mbak, mau bawa apa gitu ya. Terus kakak saya bilangnya, oh ya saya mau bawa kompor. Saya dengernya bawa opor, itu udah beda jauh gitu ya. Jadi yang satu dengernya kompor, yang satu opor. Jadi kita agak-agak ketawa gitu ya. Ini yang slip of the ear-nya siapa gitu. Nah, jadi artikulasi itu harus jelas. Ada K, ada O, ada M, dan segala macam. Dan pengaturannya, teman-teman, Bapak Ibu semua, itu tidak semudah saya misalnya ngomong yang B, P, M, K gitu. Untuk beberapa orang yang mungkin gampang-gampang, tapi ada beberapa yang memang sangat sulit. Dan saya memahami itu ternyata juga sangat sulit. Namanya overlapping dari lidah. Lidah kita itu bergeraknya itu cepet loh, blablabla gitu. Beberapa anak untuk mengangkat lidah aja nggak bisa karena memang ada masalah, ada kendala dan segala macam. Nah, ya berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa komunikasi bahasa dan artikulasi itu ternyata gampang atau enggak ya? Menurut Bapak Ibu, teman-teman semua gampang atau enggak? Kalau menurut saya pribadi nih, setelah saya menggeluti ini, tahu normalnya, itu iya, benar Bu Popi, sangat rumit. Tapi itu tidak pernah kita pikirkan karena kita sudah bisa. Gitu. Nah, pernah nggak kita memahami bahwa bahasa itu terdiri dari bentuk?
Jadi semantik, sintaksis, morfologi gitu ya istilahnya kalau bahasa-bahasa keren, tapi kita nggak akan mengupas teori karena teman-teman pasti akan tahu bahwa bahasa itu ada bentuknya, ada semantiknya. Nah, yang paling penting adalah ketika kita menggunakannya. Jadi kalau teman-teman itu pinter bahasanya tapi nggak digunakan juga nggak bagus. Tapi kalau kita pinter menggunakan bahasa tapi nggak ada isinya, itu juga sama aja. Nah, terus kalau kita ngomong gitu ya, susunan katanya ngacak, tapi kita pintar ngomong, oh sana ya, tapi ke sana itu juga nggak benar gitu. Jadi bagaimana tiga komponen ini harus bekerja sama dengan baik, jadi membuat suatu komunikasi yang jelas. Itu baru kendaraannya, itu baru hardware-nya aja, belum software-nya. Nah, komunikasi itu termasuk di dalamnya adalah mendengarkan. Jadi ketika berkomunikasi itu jangan melulu ngomong. Kalau ngomong terus itu juga bukan komunikasi kita. Tapi komunikasi itu juga bisa terjadi ketika kita membaca buku. Jadi itu seperti orang yang penulisnya itu ngomong ke kita, terus kita dengerin, terus kita berpikir, terus baca lagi. Itu sebenarnya komunikasi juga loh. Writing, sekarang hampir jarang dengan menulis surat tapi WA ya. Dulu zaman-zaman waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda sih. Itu apa menulis surat itu rasanya enak banget ya, menunggu tukang pos gitu ya, terus denger gini gitu. Dan saya punya yang koleksi-koleksi surat itu. Dan sekarang itu hilang karena kita sudah terganti oleh WA. Dulu masih ada email ya. Email tuh agak lumayan mengobati surat menyurat, tapi sekarang sudah tidak. Nah, lalu speaking yang utama adalah saya berkomunikasi dengan teman-teman, lalu saya menyampaikan ide dengan bicara, teman-teman mendengarkan, nanti feedback lagi. Nah, itu komunikasi jalurnya kayak gitu. Saya sendiri merasa ribet. Belum tentu seorang terapis wicara itu sangat fasih dan bisa untuk berkomunikasi dengan baik dan benar, gitu. Tapi saya harus mencoba memberikan ini kepada anak-anak, gitu, kepada kita semua, kepada orang tua. Nah, yang lebih-lebih itu pada orang tua, gitu. Next, berikutnya. Nah, ini muatan komunikasi loh teman-teman. Edan ya rasanya ya. Bahwa ada emosionalnya juga gitu. Ngomong tuh ada yang tahu nggak, gue tuh harus begini-begini. Atau yang, ya sih gue tahu emang gue tuh salah, tapi gimana ya gitu. Terus ada yang berpikir, kalau mau ngomongnya kamu salah, harus berpikir mulainya dari mana dulu. Sepertinya pekerjaan ini sudah baik, cuman gitu. Terus sosialnya sekarang yang lagi disorot karena sosial itu bisa melalui media atau jalur khusus. Nah, lalu membaca dan menulis mulai berkurang nih gitu ya karena ada faktor YouTube dan segala macam, jadi orang-orang sudah mulai berkurang untuk mau menulis dan membaca. Problem solving. Nah, ini kadang-kadang membutuhkan skill tersendiri, bukan hanya ngerti nih caranya memutuskan, memilah dan mencara untuk mengurai masalahnya itu bisa. Tapi bagaimana cara untuk membicarakan cara ini ke orang lain itu nggak semua orang bisa. Gitu. Jadi gue tahu nih ini mesinnya, tapi ngomongnya gimana ya? Itu agak susah juga. Learning. Jadi komunikasi itu adalah juga belajar. Jadi salah nggak seandainya ketika kita berkomunikasi kita diam aja. Kita lagi ngebaca orang ibaratnya gitu sambil kita mempelajari apa sih yang dibicarakan. Lalu kita bermain. Bermain itu artinya having fun. When you communicate, ya kamu harus fun. Kalau nggak fun, ya udah nggak usah komunikasi. Bener kan? Kalau misalnya saya bete, apakah bisa terjadi dengan komunikasi itu? Saya rasa enggak. Kalau misalnya kita marah, apakah kita bisa berkomunikasi? Saya nggak jamin. Gitu. Dan itu adalah bagian dari behavioral sama emosional. Nah, berikutnya. Nah, ini yang terjadi, saya ambil salah satu dari kasus yang ada pada individual yang difabel. Jadi ada berbagai macam kasus yang terjadi, ada cerebral palsy, ada dysaudia atau tunarungu yang kita dengar dan segala macam, itu komunikasinya pasti bentuknya beda-beda. Nah, yang saya ambil salah satunya adalah tentang autism, bahwa sebenarnya mereka itu kemampuannya ada loh, bahasanya bagus, reseptifnya juga bagus gitu ya. Mereka tahu dan paham.
dan knowledge mereka itu tinggi terhadap sesuatu, tapi kadang-kadang mereka tuh nggak nyampe gitu. Dan mereka tahu bahwa ada mobil tahun sekian dikeluarkan oleh ini, penemunya si mobilnya ini gitu ya. Ada yang suka dengan binatang ini ditemukan spesiesnya tinggal 1000 lagi di Sumatera dan segala macam, itu mereka tahu betul gitu. Jadi mereka kontennya banyak, tapi mereka cannot using gitu. Nah, ada apa nih gitu dengan hal-hal itu. Nah, itu saya tidak akan bahas gimana ya caranya, tapi kita akan melihat gitu bahwa itu suatu komponen yang memang mereka nggak punya, tapi harus dibuat, tapi jangan dipaksakan. Nah, itu tuh tarik ulur seperti itu tuh kita harus coba untuk memahami individual itu. Nah, sebelumnya kita juga harus memahami diri kita sendiri nih, komunikasi kita gayanya gimana gitu. Jadi ini hanya sebagai wacana, kita akan diskusi lebih lanjut lagi setelah ini. Nah, intinya adalah, next boleh Mas Rio. Ya, jadi interaktif yang bermakna itu apa sih gitu. Saya hanya bisa merumuskan seperti ini dengan rumusan-rumusan yang sangat banyak. Tapi bahwa kita harus melihat karakteristik anak. Coba nih, saya mau tanya sama Bapak Ibu, teman-teman semua. Teman-teman merasa nggak bahwa channel komunikasi kita berbeda? Atau channel learning kita berbeda? Misalnya, apakah orang ada yang suka komunikasi itu misalnya to the point? Atau nunggu dulu sampai selesai baru kita ngobrol ya, ada iklannya. Minum teh dulu baru ngobrol. Atau ada yang lebih suka channel learningnya misalnya visual. Jadi diajak jalan-jalan dulu gitu ya, nonton-nonton Jakarta gitu, nanti kalau udah cooling down baru kita ngobrol. Atau ada yang anaknya komunikasinya dengan musik gitu ya. Ada anak yang komunikasinya dengan touching. Jadi ketika misalnya sedih tuh baru mukanya cemberut gitu, terus ada yang meluk gitu. Oke, it's okay. Itu udah, thanks God, udah nggak usah banyak ngomong, cuma pengen dipeluk. Ada yang begitu. Jadi kita harus lihat dulu nih karakteristik teman-teman bagaimana, terus lihat karakteristik anak gitu. Jadi jangan merasa bahwa oh karakteristik gue adalah audio, jadi anak gue audio, nggak begitu juga. Saya termasuk komunikasi yang lebih ke audio. Jadi ketika ada yang misalnya ngomongnya keras gitu dengan audio gitu, saya agak bingung gitu ya. Jadi saya harus mencerna dulu, dan ketika beberapa orang terdekat saya sudah tahu bahwa cara ngomong sama Ita tuh begini. Jadi nggak yang bisa, kamu tuh ini, nggak bisa. Tak, kayaknya kamu harus cari deh ide yang lain supaya ini begini 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 begini. Nggak bisa Om, tapi gini tak. Terus didengerin, gini loh tak. Terus dia mulai turun, gini gini gini. Oh ya, saya paham. Gitu. Dan saya tidak bisa orang yang berkomunikasi dengan visual atau peta gitu. Jadi kalau dikasih misalnya saya harus ke DPK atau saya mesti kemana, saya mendingan tanya orang, GPS ya, gunakan penduduk setempat, saya nanya daripada saya bacain ke sini ke kanan ke kiri, nanti saya malah tersesat gitu. Terima kasih Bu masukannya ya. Terima kasih Bu Popi untuk masukannya. Jadi seperti itu. Lalu lihat minatnya anak gitu. Kalau minatnya memang ini yang agak susah ya untuk orang-orang milenial gitu. Sekarang tuh ada Roblox, ada apa. Aduh, saya tuh ya teman-teman sangat effort banget untuk bisa mencintai si dunia Roblox. Itu saya belum dapat. Tapi saya berusaha untuk mendengarkan aja. Ketika anak saya tuh, oh ini kan ini. Terus viewers tuh dia tahu gini. Saya tuh nggak nikmatin banget gitu. Tapi saya nggak akan bisa bilang begini, udah dia nggak usah ngomong kayak gitu deh, ibu nggak ngerti gitu. Itu nggak begitu juga gitu ya. um, bahwa kita harus melihat minatnya itu di Korea gitu ya. Jadi kadang-kadang saya tuh dengerin teman-teman yang Korea-Korea gitu aja, oh gitu ya, ada apa sih kasus apa gitu. Terus ntar kalau ditanya nih, emang Misita tahu itu siapa? Enggak gitu ya. Karena muka-muka artis Korea kan sama semua. Nah, saya suka tanya tuh sama ponakan saya gitu ya, yang mereka komunitasnya komunitas bintang film Korea. Dan bukan berarti saya tidak bisa in di dalam komunitas itu, tapi saya menjadi part of dengan listening. Gitu. Lalu komunikasi itu harus genuine gitu ya. Harus apa adanya. Jadi kalau ngobrol tuh ngobrol gitu. Nah, saya mau cerita nih teman-teman. Jadi komunikasi ini bukan ngetes loh.
Komunikasi itu adalah ngobrol. Kalau kita ngobrol itu kan ngobrol enak ya, seneng ya gitu. Apa adanya, seneng, tulus gitu ya. Jadi ada murid saya yang datang, itu saya tuh baru datang pertama kali tuh pengen lihat gitu. Dia tuh komunikasi seperti apa. Didampingilah dia sama ibunya kalau nggak salah. Nah, jadi dia itu apa sedang orientasi nih, ruangan baru, orang baru dan segala macam. Nah, terus saya baru mau tanya, hari ini kita mau apa? Kamu sukanya apa? Terus dijawablah sama ibunya, sukanya binatang. Satu kali aja. Oh, suka binatang. Mau menggambar atau bercerita atau apa? Gambar sih. Jadi yang jawab tuh si sebelahnya. Oh ya. Terus saya bilang, saya tunggu sebentar ya. Gitu. Mau lihat dia ngobrol gitu. Nah, akhirnya saya kasih kertas dia menggambar. Saya mencoba untuk berkomunikasi dengan gambarnya. Teman-teman tahu nggak? Waktu dia gambar, set gitu ya. Langsung si ibunya nanya, gambar apa ini? Gambar apa ini? Gitu. Ini gambar apa? Gambarnya sedang apa? Terus gambarnya kamu lihat itu diberondong sekian pertanyaan tuh saya sampai bengong. Terus nggak usah gitu juga nggak apa-apa. Enggak, soalnya dia ngerti kok. Dia ngerti kok sebenarnya kok ditanya. Dia bisa kok gini-gini. Iya, tapi bukan itu tujuan saya gitu. Tujuan saya adalah untuk lihat dulu nih bentuk komunikasinya. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa komunikasi itu ya nggak ngetes. Ya komunikasi kalau kita ngobrol sama orang tuh tujuannya apa, gitu kan. Terus meaningful gitu, punya arti gitu ya. Terus ada persistence effort, terus menerus digali. Dan ini never ending effort kalau menurut saya. Saya dengan anak saya juga dengan suami saya, itu kadang-kadang bentuk komunikasinya tuh kadang-kadang mesti cari nih bentuknya. Frekuensinya tuh kalau bisa jangan kresek-kresek deh gitu. Yang penting dia enak, kita enak dan segala macam. Itu saya dengan yang katakanlah yang special needs, tapi special needs-nya yang kadarnya sekian. Bagaimana juga dengan kadarnya dengan anak-anak gitu. Dan dibangunlah dengan sesuai dengan lingkungannya ya teman-teman, lingkungannya gimana gitu ya. Lingkungannya ngobrol-ngobrol. Tapi kadang-kadang kalau ada anak-anak yang lingkungannya diem gitu terus disuruh ngobrol, dipaksakan ngobrol, gimana? Nah, ada pengalaman satu bahwa saya pernah tuh dimarahin sama orang tua murid bahwa saya itu orang tua murid itu merasa bahwa anaknya sudah diterapi sama Bu Ita. Tapi kok Bu Ita terapi apa ya? Kok anak saya nggak ngobrol gitu? Anak saya nggak bisa ngomong. Saya udah terapi loh sama Bu Ita. Oh gitu ya Pak. Jadi menurut Bapak gimana? Anak saya nggak bisa ngobrol. Oh ya, kalau saya boleh tahu kesehariannya bagaimana Pak gitu. Oh dia di rumah, dia begini, dia begitu dan segala macem. Gitu. Terus saya tanya, kalau waktunya pada sudah pulang tuh Pak, waktu itu belum pandemi ya. Kalau sudah pulang tuh Bapak ngapain aja? Ya dia mah nonton TV, nonton TV. Oh bareng-bareng ya Pak? Enggak, di kamar. Jadi di kamar nonton TV sendirian. Mau ngobrol dari mana? Gitu kan ya. Jadi jiwa saya yang, ya Bapak jangan nyalahin saya dong. Bapak juga harus berkomunikasi dengan anak-anak. Gitu. Nah, yang terakhir adalah saya kebetulan nih setelah melanglang buana, saya kenal juga salah satu metode yang namanya floor time ya. Teman-teman tahu ya, floor time itu adalah child itu jadi leadernya untuk bermain dan berinteraksi dan belajar. Nah, yang saya suka di floor time itu adalah wait, watch, and wondering. Saya tuh sangat terkesan dengan si floor time ini. Salah satu bentuk untuk membuat kita bisa meregulasi. Jadi kalau kita misalnya emosi dan segala macam. Jadi kita tunggu dulu nih, anaknya mau ngapain. Tunggu, terus lihat. Gitu ya. Anaknya kemana, kemana. Sambil berpikir kira-kira ini mau arahnya kemana. Gitu. Nah, contoh misalnya. Jadi murid saya datang dengan gini. Gitu. Terus si ibunya tadi bilang gini, oh kenapa? Ada masalah? Ada masalah? Gitu. Terus saya diem aja. Terus anaknya tiba-tiba gini, gitu. Ada masalah apa? Coba katakan gitu. Saya tuh ketawa teman-teman, bukan berarti apa. Belum tentu dia punya masalah loh. Dia tuh lagi nggak bermasalah. Belum tentu dia lagi benar. Kita tunggu aja dulu. Nggak taunya dia sedang mencoba mengamati bahwa beberapa kali itu dia itu dia mendengarkan dengung bunyinya sendiri. Gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Dan dia sedang mencoba untuk
meregulasikan dirinya terhadap lingkungan baru dan dia merasa nyaman dengan gitu. Dan itu bukan masalah buat dia, itu justru membuat dia makin nyaman gitu dengan itu supaya dia bisa melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Jadi tidak ada kamus yang mengatakan bahwa ini loh komunikasi interaktif yang bermakna nih 1 until 100 poinnya kayak gitu. Itu tuh gak ada. Karena semua itu ditemukan oleh kita, diciptakan oleh kita, dibentuk oleh kita sesuai dengan yang ada pada diri anak dan diri kita. Nah, maksud saya adalah begini. Kalau emang anaknya nggak ngomong, jangan terlalu dipaksa ngomong. Itu nggak baik juga. Tapi kita tidak boleh terlena, ya udah anaknya nggak mau ngomong, jadi kita nggak usah paksa gitu. Nggak gitu juga maksud saya. Jadi kita nggak boleh terlalu memaksakan anak harus ngomong seperti saya. Saya nggak bisa memaksakan suami saya itu ngomongnya persis kayak saya. Detail, gini, gini, gitu ya. Nggak bisa juga. Gitu. Tapi bahwa kita mencoba untuk membuat bahwa komunikasi yang pas tuh yang mana, yang harus verbal yang mana, yang harus non verbal yang mana, yang cuma dengerin aja yang mana, yang pakai empati yang mana, itu kita akan menemukan sendiri loh teman-teman gitu. Jadi memang tugas kita adalah observer seumur hidup supaya kita bisa menciptakan komunikasi interaktif yang bermakna. Dan bermakna itu adalah learningnya dari mana? Dari si anak sendiri gitu. Sambil kita menciptakan ini loh nak, kayaknya kalau berkomunikasi seperti ini ibu lebih mengerti. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa, ya udah kita cari cara yang lain. Tapi ibu kenalkan komunikasi yang dengan ini. Komunikasi dengan gambar kalau kamu nyaman, oke nggak apa-apa. Dan kita akan coba, dan ibu akan mencoba untuk berkomunikasi dengan kamu yang gambar. Tapi kita akan mencoba untuk hal-hal baru gitu. Topik itu jangan topik yang kamu hari ini ngapain. Jadi orang Indonesia kan suka gitu ya kalau anak-anaknya pulang sekolah ya. Hari ini belajar apa? Kamu nakal nggak di sekolah? Sekolah kamu nakal nggak? Gitu kan ya. Tapi nggak yang kamu hari ini ngapain? Pelajarannya susah. Oh, terus kalau susah gimana ya? Oh, kamu sempet nggak bawa buku? Ya, sedih banget ya. Ya udah deh, nggak apa. Udah. Jadi nggak ada yang kamu nakal nggak hari ini? Dihukum nggak gitu? Dapat berapa? Dapat berapa? Gitu ya, kayak gitu. Itu namanya bukan komunikasi. Itu namanya laporan. Nah, laporan kayak polisi, BAP gitu ya, kayak gitu. Jadi itu yang mungkin bisa saya share. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk semacam kayak saya bukan istilahnya bukan menambah PR ya, tapi membuat kita tuh kayak curious gitu ya. Jadi kira-kira tuh gimana sih ya cara berkomunikasi saya tuh sama anak saya udah tepat belum sih? Apakah saya terlalu banyak bertanya? Kamu gambar apa? Ini gambar apa? Baru megang buah nih, baru megang buah. Oh, ini gambar apa? Oh, jeruk. Jeruk warnanya apa? Rasanya apa? Baru main, baru pegang buah jeruk. Udah ditanya berondong-berondong segala macam. Wah, pertanyaannya macam-macam. Coba dihitung apa segala macam. Jadi kita tahu basicnya, teman-teman Bapak Ibu semua tahu basicnya. Nah, kokinya masing-masing itu adalah Bapak Ibu semua dan teman-teman. Karena nasi goreng itu ketika dimasak oleh 10 orang, pasti 10 orang punya cita rasa nasi gorengnya beda-beda. Dan pasti enak, namanya nasi goreng itu pasti enak. Nah, jadi kita nih kokinya, kita nih yang akan mencoba untuk membuat komunikasi yang ala kita. Dan kadang-kadang nih, mohon maaf, komunikasi anak itu kadang suka terbaca sih ya ketika terapi gitu. Jadi kalau terapinya yang gitu, oh iya ntar dulu ya gitu, coba dicari dulu dia mau. Tapi kalau misalnya yang komunikasinya yang jangan taruh taruh nggak gitu, nah itu udah ketahuan. Terus anaknya langsung gitu, wah ini pasti di rumah kayak begitu. Terus kita dipukul gitu kan ya, terus aduh sakit gitu, pukul lagi gitu. Terus ada orang tua murid bilang, ibu sih nggak pukul dari tadi, harusnya dipukul dari tadi karena saya di rumah ngajarinnya begitu. Nah itu ketahuan banget tuh gitu. Jadi pola asuh komunikasi juga mempengaruhi cara anak-anak untuk berkomunikasi, dan sometimes bermakna sih, bermakna banget gitu. Cuman kita lihat kualitasnya aja gitu ya. Waktu itu saya bertanya kepada teman saya, kenapa ya saya kok didikan bapak ibu saya tuh kok jadi semua, padahal bapak saya terutama tuh yang masuk keras gitu ya, nggak bisa tuh sabet gitu ya, anak perempuan diadu gitu loh. Tapi kok kita kan jadi strong gitu ya. Kenapa anak-anak sekarang nggak bisa?
Karena kita dulu bisa karena kita takut. Gitu jawabannya. Oh gitu ya. Nah sekarang apakah kita menciptakan itu? Kayaknya udah nggak bisa deh. Bisa kabur anak-anak kita. Gitu. Itu dulu yang bisa saya bagi teman-teman. Terima kasih atas kesediaannya dan marilah kita menjadikan ajang ini sebagai ajang sharing karena pasti saya tahu betul bahwa Bapak Ibu dan teman-teman semua itu eh, pasti udah punya banyak pengalaman, cuman kita kayaknya diingetin lagi nih, diingetin lagi bahwa kita ngeramu lagi, balik lagi gitu ya. Kayak saya tuh terapi bicara kayaknya udah lempeng gitu, terus saya harus diajarkan, diingatkan lagi gitu bahwa iya nih, komunikasi tuh kayak gini nih, sekarang ada temuan baru, kita coba lagi dan kita namanya semacam kayak recycle gitu ya. Gitu aja. Terima kasih Pak Tommy, terima kasih Rio atas bantuannya. Oke, waduh luar biasa sekali ya, Bu Ita, pemaparannya itu pemaparan berbasis pengalaman itu kayaknya ya. Oke ya. Nah, kita akan buka ruangan untuk bertanya sekaligus sharing, tapi sebelum bertanya atau sharing, saya duluan nih Bu Ita yang bertanya dulu nih, boleh ya? Oke. Ingat nggak gini Bu, dulu kan kita waktu zaman dulu tuh waktu di awal tahun 2000-an ya, itu kita mengenal ada namanya kompik atau flashcard, Ya, ya kan? Nah, sekarang ini kan 2 tahun ini kan lebih ke arah orang tuh lebih ke arah interaktif, dan banyak banyak sekali visual-visual yang mereka sudah terbiasa dengan visual kan zaman sekarang ini ya. Nah, itu kira-kira seharusnya itu memang anak itu lebih lebih berkomunikasi karena visualnya sudah tersedia dan banyak ya. sekali visual itu. Nah, itu kenapa kok sekarang ini kelihatannya tuh anak tuh sungkan tuh berkomunikasi ya, anak zaman sekarang itu ya, Bu ya? Ibu bisa Nah, menjelaskan nggak itu? Bagaimana tuh, Bu? aku seneng banget nih pertanyaannya kok pas gitu ya. Aduh, kita emang channelnya pas. Betul loh Pak Tommy. Sekarang ini kasusnya yang saya terima adalah anak-anak yang tidak mau bicara itu lebih banyak kasusnya daripada anak-anak yang tidak bisa bicara. Saya juga bingung Hmm, gitu. hmm, Dan saya sampai bingung ya. Dan buat saya pribadi nih sebagai terapis wicara, kalau anaknya yang nggak bisa ngomong itu kita paketnya udah jelas. Standarnya tuh hmm, A, B, C, D itu tuh udah jelas gitu. Pasti dimulai dari ini langsung jadi. Tapi kalau anaknya nggak mau ngomong, aduh itu kayak kita tuh harus effort gali dari keluarganya, gali dari sininya dan segala macam gitu. Dan itu semacam kayak harus dihubungkan satu dengan yang lainnya gitu. Dan jangan salah, ketika udah tahu nih anaknya nggak mau ngomong karena apa nih, misalnya karena keluarga gitu. Ini yang ditembak tuh bukan anaknya, keluarganya gitu. hmm, Nah, itu yang terjadi gitu dan anak-anak sekarang itu memang betul banyak yang nggak mau ngomong. Karena apa? Zaman sekarang itu keluarga anak itu nggak kayak jarang ada keluarga yang kayak saya tuh berenam ya. Dulu bude saya anaknya 11 apa 12 ya? 12 hmm, tuh kakak saya bilang, ingetin 12. Terus ada teman kuliah saya itu anaknya itu bersaudara 16. Jadi waktu si sulungnya udah pergi meninggalkan rumah si adiknya lahir gitu. Jadi itu komunikasinya tuh lebih banyak gitu ya. Dan saya berenam aja bisa berantem, bisa main kuartet, bisa manjat bareng, bisa godain tukang sate bareng. Itu tuh segala sesuatu pengalaman yang baik. Tapi hmm, anak-anak sekarang tuh cuma satu di rumah, nggak bisa keluar main, nggak bisa kayak kita diumbar mentak umpet sama tetangga sebelah sama ini nggak bisa Pak, setengah jam hilang kita udah bingung gitu. Itu yang terjadi dari lingkungan juga, ya, ya. jadi lingkungan dari perkembangan Link. zaman gitu ya, terus mereka lebih nyaman ketika HP gitu ya dan segala macam bisa terima informasi. Nah terus masalah kompik, ingat ya teman-teman bahwa kompik atau gambar itu hanya semacam kayak jembatan untuk kita berkomunikasi. Hmm, Selama anak-anak masih bisa untuk verbal, ajaklah untuk verbal. Tapi kadang-kadang idenya nih Pak Tony, jadi kayak gini loh, kayak ada orang tuh punya wacana banyak nih, terus mau pakai kosakata hmm, yang mana nih, itu kan kadang-kadang suka bingung ya, ngambilnya di perpustakaan yang mana. Itu kita bantu dengan gambar. Jadi hari hmm, ini, misalnya begini, hari ini kita mau makan apa? Bingung kan? Nah, kalau misalnya gini, kita hmm, hari ini mau makan apa? Terus ada menunya nih, nasi goreng, bihun, bakso, dan segala macam. Lebih mudah yang mana? Yang pakai menu atau yang tidak pakai menu? hmm, Kalau saya, kalau ke restoran, hari Bu mau makan apa? Adanya di sini apa? Pasti kan ngomongnya kita kayak gitu kan.
lalu dikasih menu. Nah, menu ini sebagai macam komunikasi dalam bentuk untuk memudahkan secara visual. Jadi, nah yang paling sangat menjebak adalah ketika orang tua suka gini, sudah makan belum? Itu tuh bahasanya bingung ya, sudah makan belum? Terus dijawab, sudah. Loh, kamu kan belum makan. Kemarin kan udah makan. Salah nggak jawabannya? Enggak, gitu. Jadi ini komunikasinya harus kayak begitu. Dan komplik dengan visual segala macam, sekali lagi menurut saya itu alat bantu. Alat bantu untuk kita berkomunikasi. Tapi bukan berarti kalau yang anak-anak yang nggak bisa berkomunikasi terus yaudah deh pakai gambar aja gitu. Saya sih masih percaya loh sebenarnya nggak ada istilah nonverbal gitu ya. Nonverbal itu ada istilah-istilah tertentu untuk nonverbal. Tapi selama kita masih bisa berkomunikasi dengan verbal, kita coba aja. Gitu Pak Tommy. Oke, bagus. Nah, ini ada yang raise hand nih, Ibu Popi. Silakan Ibu Popi. Nanti kita lanjut dengan pertanyaan kita yang raise hand dulu. Ibu Popi, open mic-nya. Silakan Bu Popi. Iya, terima kasih Pak Tommy. Selamat malam Bu Ita. Selamat malam Bu. Ya, topiknya menarik sekali ya Bu ya, dan tapi complicated gitu. Mudah-mudahan tidak membuat kita tambah bingung ya. Iya nanti. Minecraft. Iya nanti. Mama. Iya, udah sana dulu. Sekarang Minecraft. Iya, tunggu ya, Mama ini dulu. Maaf Bu. Ya nggak apa-apa Bu. Ini anak saya 7 tahun. Anak saya 7 tahun, kelas 1 SD. Kan sebulan ini sudah offline. Minecraft sekarang. Oke. Kan sebulan ini sudah offline ya Bu ya. Masuk kelas. Nah, anak saya sudah verbal dan dia senang berteman, hanya untuk menyusun kalimat kadang masih terbalik, belum begitu paham kan kadang kemarin saya liatin anak-anak itu kan dia tuh ngerti kalau ada fisiknya, gestur, nah baru dia bisa itu. Tapi kan anak-anak itu kan nggak mesti selalu beraktivitas fisik gitu. Kadang mereka ngobrol sambil duduk di tempat duduknya. Nah, jadi saya liatin tuh dia kayak dia pengen ikut tapi dia tidak tahu apa yang harus dia omongkan, atau kan temennya misalkan ngobrol bersahut-sahutan tuh Bu. Dia kadang saya liatin kemarin kayak ingin ikut tapi dia nggak tahu harus fokus ke yang mana gitu. Nah, bagaimana ya Bu ya latihannya di rumah gitu loh. Dan satu lagi katanya kata gurunya itu temannya itu kadang suka kaget karena anak saya itu kalau bicara kadang keras katanya gitu. Jadi sebenarnya dia nggak marah, cuma memang kadang intonasinya seperti itu gitu. Jadi tapi setelah gurunya kasih tahu ya mereka mau paham, tapi mungkin jadi kurang nyaman gitu loh Bu. Itu. Ibu mohon maaf sebelumnya. Terus suka ngadu. Gitu. Apa ada diagnosis tertentu dengan kondisi Ibu yang diberikan? Apa namanya? Diagnosanya? Communication disorder sih Bu. Oh, cuman communication disorders. Iya, juga hiperaktif sih, hiperaktif. Jadi fokusnya itu gampang terdistraksi gitu. Dan dia menarik perhatian guru dan teman-temannya itu, dia selalu mengadu. Misalkan dia lihat temannya nggak pakai masker, dia manggil-manggil, Miss, itu nggak pakai masker, Miss, itu. Jadi berisik gitu loh. Padahal dia juga kadang katanya melanggar gitu kata gurunya, tapi dia seneng banget kalau ada temennya yang ini dia teriak gitu. Jadi saya nggak boleh begitu gitu. Jadi ngasih pemahaman tidak semua tuh harus dikomunikasikan itu bagaimana ya Bu gitu. Terima kasih. Ya, Bu ini kayaknya kalau dibahas itu bisa 1 jam seminar sendiri nih. Oh. Banyak ya Bu. Ya itu saya mengingatkan itu saya belajar komunikasi bahasa bicara itu kayaknya di sini ada mantan murid saya deh yang ikutan deh. Tadi saya curi-curi namanya. Itu kita berapa SKS Bu gitu ya.
Dan memang ini komponen yang sangat berbeda, tapi sangat diperlukan. Tapi nyambung-nyambungnya nggak mudah. Satu, misalnya, berkomunikasi itu tentang pemahaman, Bu. Jadi dia harus paham dulu. Paham, lalu dikategorikan. Jadi paham nih, kategori kata kerja, kata benda, kata ini, dan segala macam. Nanti dari situ kita akan belajar tentang SPOK, penyusunan kata menjadi suatu kalimat dengan pemahaman yang berbeda-beda. Jadi bahwa subjek itu kelompok orang, predikat itu kelompok kata kerja, objek itu kata benda yang terdiri dari, misalnya kalau kata kerjanya makan, objeknya adalah makanan. Misalnya gitu lah, Bu. Itu tuh panjang banget, Bu. Itu satu SKS sendiri ya, Bu. Terus abis itu tentang komunikasi sendiri, bahwa menurut saya komunikasinya anak ibu ini sudah bagus gitu. Nah, tapi ternyata learning channel-nya dia adalah learning channel motorik gitu, kinestetik gitu ya. Iya, betul. Saya punya murid juga, Bu, kalau ditanya nih, lagi duduk nih, 1 tambah 1 berapa? Terus dia gini, jawab nggak ya? Gitu. 2 tambah 2 berapa? Tahu. Terus akhirnya saya curiga nih, gitu, kok gitu. Terus saya lihatin gitu, terus dia keliling. Saya setelin musik, terus dia joget. Oke, 2 tambah 2 berapa? 4. Dia bilang, tapi itu dengan gaya rockernya gitu. 1 tambah 1 berapa? 2 gitu. Oh, jadi gayanya kayak gini. Nah, kita di SD Indonesia semuanya harus duduk tenang, Bu. Nggak bisa untuk anak-anak begitu. Di satu pihak, menurut saya, isu dari sensori integrasi motoriknya, menurut saya harus dipenuhi. Iya, betul. Karena Ibu tahu kan, piramida learning ya, kita semua pasti udah tahu. Piramida learning itu bawahnya dulu, Bu, yang harus didapatkan. Gitu. Jadi kalau ini firm, mau bahasa komunikasi dapat apa segala macam, itu nggak akan bolong. Tapi kalau bawahnya itu nggak firm, enggak. Nah, masalahnya kita harus cek, Bu. Cek sensori integrasi profilnya, lalu kemampuan bahasa bicaranya itu levelnya sudah kalimatnya 2 kata, 3 kata, 4 kata, atau cerita. Itu, Bu. Itu satu SKS sendiri. Nah, satu seminar lagi, Bu. Jadi Ibu yang bilang ya, nanti seminar lagi gitu ya. Saya list dulu, Bu. Sama DPK ntar minta gitu. Lalu berikutnya ya, Bu, kalau menurut saya komunikasi gaya anak ibu tuh sebenarnya bukan masalah mengadu, tapi dia sedang mencoba untuk mengeksplor. Lalu ibu nggak bisa juga bilang gini, kamu nggak boleh begitu, itu bukan gayanya komunikasi gitu. Nggak bisa juga, Bu, dia punya gaya komunikasi seperti itu. Nah, behind yang lainnya nih, Bu, saya nggak ngerti. Karena saya harus melihat modalitas dari si anak ibu, bagaimana, lalu yang sudah bisa apa, yang belum bisa apa, yang akan dikembangkan yang mana, yang harus diapa, dan segala macam. Karena keras tidaknya itu, Bu, mungkin untuk si pendengar itu keras, tapi buat dia enggak. Gitu. Jadi ini kita lagi berbicara pada individu yang punya pemahaman berbeda. Jadi menurut saya belum bisa menceritakan banyak karena itu baru saya bisa selesaikan dulu. Maksudnya jawab ke Ibu karena saya butuh observasi yang dalam. Dan kalau misalnya Ibu memang merasa belum selesai, Ibu bisa menghubungi DPK aja nanti gimana caranya ngobrol sama saya akan bantu dengan senang hati. Karena Bu, saya sih sebenarnya mau aja, tapi kasihan teman-teman yang lain ya nonton gitu. Tapi yang jelas saya bersedia untuk membantu. Nanti silahkan menghubungi DPK. Misalnya saya mau tanya lagi nih gitu tentang anak saya, jadi harus dibetulinnya yang mana nih? Sebenarnya bukan masalah dibetulkan, mengkoordinasikan aja kali Ibu. Silahkan menghubungi DPK nanti. Mohon maaf ya Bu sebelumnya. Tapi terima kasih atas Baik. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk berbagi dan membuka. Itu nggak mudah ya Bu untuk menceritakan kondisi anak sendiri. Terima kasih sekali. Ya. Sama-sama Bu Ita, terima kasih pencerahannya. Sama Ibu. Jadi memang hindari kata jangan ya Bu Ita ya. Jangan sejangan atau sebagaimana itu harus dihindari. Kata jangan ya. Ya, tidak boleh kita jangan meminimalkan kata jangan. Jangan ya gitu. Jangan tendang, jangan lempar gitu. Gitu. Asik deh Bu, gitu, pokoknya Bu. Iya. Oke. Iya ya. Ini kita maju ke chat dulu, 2 chat dulu sebelum kita masuk ke raise-nya Bu Anita. Ini dari dari Pak Patrick dulu nih. Pak Patrick berkata di sininya, maaf saya naik sedikit. Malam Bu Ita, bisa jelaskan maksud tidak bisa bicara dan tidak bicara itu seperti apa Bu? Kebetulan anaknya tuh didiagnosa ASD dengan Pak Patrick. Silakan Bu Ita. Ya. Tidak bisa bicara dan tidak
mau bicara. Ya, tidak bisa Silakan. bicara Ya, itu seperti itu. memang dia nggak ngerti, Bu, ngomongnya mulai dari mana. Jadi, Hmm. gitu, nggak bisa gitu. Nah, ketika misalnya dengan dimulai misalnya dengan gini, suara kucing gimana? Miau. Berarti dia bisa, gitu. Tapi kalau dia nggak mau gini, gimana suara kucing? Gitu. Jadi gayanya aja udah beda. Gitu. Yuk kita main yuk. Gitu. Diem aja, tapi tiba-tiba dia main. Gitu. Kalau yang nggak bisa mau main, ekspresinya beda, caranya beda. Saya nggak bisa membuat semacam kayak ramuan apa ya gitu, tapi buat saya itu berbeda gitu. Karena anak-anak yang nggak mau ngomong itu biasanya lebih pinter. Saya perhatikan anak-anak yang nggak mau ngomong itu biasanya lebih pinter. Jadi mereka gimana caranya untuk nggak ngomong, tapi mereka bisa mendapatkan. Jadi kayak misalnya, oh kamu mau makan ya, mau makan ya, udah nasi berjalan istilahnya ya. Ada nasi mau apa gitu ya, terus dia cuma nunjuk, oh mau minum ya mau minum. Nah itu kadang-kadang anak-anak yang nggak mau ngomong tuh Pak Tommy. Jadi kadang-kadang mereka sebenarnya bisa makan gitu. Ditambah dengan sekarang beberapa babysitter itu tidak membuat situasi anak-anak menjadi lapar karena mereka udah diplot nih sama orang tuanya. Sus nanti makan jam 10 snack, jam 12 makan, jam 4 snack, jam ini lagi makan. Jadi anak-anak tidak terbiasa untuk merasakan lapar. Kalau kita kan dulu, "Ma, Ibu lapar, punya apa?" gitu kan ya, jadi ngomong. Nah, jadi kadang-kadang saya suka sadis tuh, coba deh Bu bikin anaknya lapar. Jadi biar dia ngomong, lapar nih, lapar gitu. At least paling misalnya cuman gitu, itu udah komunikasi gitu. Tapi kalau anak-anak yang nggak mau ngomong ya udah, mau dikasih syukur nggak ya udah gitu. Nah, itu anak-anak yang kadang-kadang ketahuan nih, oh ini pasti anak ini nggak mau ngomong. Jadi dia bisa liatin itu dari jauh dan dia itu mengamati, terus matanya tuh cerdas banget gitu ya. Tapi dia nggak butuh bantuan untuk ngomong. Remote ambil sendiri, remote di atas dia pakai bangku diambil lah, tapi nggak ngomong. Nah anak-anak yang nggak bisa ngomong tuh biasanya orang tuanya bisa keluhan, saya nggak ngerti ya mulainya dari mana ya Bu untuk anak bisa ngomong. Nah kayak gitu-gitu tuh udah ketahuan ketika saya kasih tiruan pertama bunyi, wah anak ini bisa ngomong langsung begitu. Nah itu memang itu gunanya terapi bicara kayaknya ya Ibu. Jadi Ibu harus datang ke terapis bicara untuk mencoba sharing nih anak saya kira-kira ada di level mana gitu. Karena apa ya memang kadang-kadang orang tua hanya harus aware bahwa umur sekian belum bunyi, umur sekian belum berkata-kata. Itu sudah indikasi yang orang tua sebenarnya harus bisa gitu. Nah, dengan ada istilah dengan nonverbal ya. Jadi teman-teman paling tahu tuh ya ada istilah misalnya autism nonverbal. Nonverbal itu sebenarnya bukan diagnosa. Ya, bukan diagnosa autis nonverbal. Jadi nonverbal itu ternyata tiap definisi itu berbeda. Ada nonverbal yang hanya bisa berkata-kata satu, tidak mau, iya, sudah, ayo, gitu. Ada yang bisa bilangnya itu termasuk nonverbal. Jadi nonverbal itu bukan berarti yang nggak ngomong sama sekali. Karena menurut saya belum pernah mendapatkan anak yang tidak ngomong sama sekali. Perkata ada, tapi mungkin tidak lengkap ada juga. Gitu loh Pak Tommy. Oke, terima kasih. Nah, tapi pengertiannya nih terapi bicara ini seharusnya harus banyak bersinggungan banyak atau bekerja sama dengan occupational therapy berhubungan dengan sensor integrasi, Wita ya. Pasti. Karena kan kita kan ya gitu. Kayak seperti yang saya tadi jelaskan ke Bu Poppy, kalau misalnya dia hanya bisa agak panas dengan motorik gitu, berarti ada sesuatu yang sebenarnya dia belum penuh nih di area bawah. Dan itu bisa kita lihat di sensory profile. Di bawah ya, paling dasar ya. Begitu. Kalau kita piramidal learning ya, sorry. Nanti aku belum share ya. Ya, itu. Oke. Tapi karena kita menyambut Bapak tadi, tidak bisa bicara dan tidak mampu bicara itu, apakah ada mungkin, tanda kutip juga, ada berhubungan dengan kendala di sensor integrasi juga mungkin dia ya? Mungkin bisa jadi bisa iya. Di olfaktorinya. Iya. That's why makanya kita perlu observasi. Ya, kita perlu observasi. Jadi kita nggak bisa nebak-nebak. Iya, betul. Kita mesti observasi nih. Nilai yang komprehensif ya, Bu ya. Iya, nggak bisa tebak-tebak buah manis gitu ya, Pak Tommy ya. Oke, ini satu pertanyaan sebelum kita ke Bu Anita. Malam Bu Ita, izin tanya bagaimana cara menciptakan komunikasi yang tepat pada saat anak ABK meltdown. Nah, ini berarti berhubungan dengan sensori lagi nih. Yang tanpa alasan ibu dan menyakiti dan diri memukul
menyakiti diri sendiri, pukul-pukul kepala dan nggak terkontrol. Saya masih belajar mengontrol emosi juga. Nah, jadi ibunya mau coba kontrol emosi dulu nih dari Ibu Melani, biar nggak ikutan ke energi tersebut, ikut pukul-pukul juga takutnya ibu-ibunya. Ini dari Bu Gimana Bu? Melani ya. Silakan. Meltdown nih Bu. Bu Melani, saya juga meltdown. Kalau di istilah di brain gym itu transfer energi gitu ya. Jadi kemarahan dari anak atau kemarahan dari orang lain itu kadang-kadang nyamber ke kita. Dan itu bukan sesuatu yang sangat salah atau sesuatu yang sangat memalukan gitu. Itu sering terjadi. Dan saya sebagai terapis wicara kadang-kadang datang tiba-tiba kok marah gitu. Tiba-tiba anaknya yang bermasalah. Nah, satu hal yang bisa saya bantu adalah yang bisa saya informasikan bahwa yang pertama adalah kita membuat diri kita tenang dulu. Salah satu murah meriah gitu untuk kita emosi kita turun adalah ngambil nafas, Bu. Tarik nafas pelan-pelan lalu keluarkan, dan itu ternyata bukan tidak ada hasil, dan itu ternyata ada hasilnya. Betul loh Bu, kalau anaknya lagi cranky, lagi tantrum, kita ambil nafas dulu. Nah, setelah kita menyelamatkan diri kita sendiri, baru kita menyelamatkan anak kita. Jadi ilustrasinya kalau ada singa yang keluar dari kebun binatang, kita harus menyelamatkan diri dulu, tenang dulu, nanti baru kita telepon ke orang untuk mencari pertolongan. Banyak ilustrasi yang mengatakan itu, dan saya sudah belajar bahwa dengan mengambil nafas, kita tenang dulu, baru kemudian kita bisa mengatasi tantrum anak kita. Nah, masalah tantrum pada anak kita itu sebenarnya komunikasi. Jadi anak tantrum itu zaman dulu, kalau kita itu zaman saya masih mengenal ilmu-ilmu yang masih yang lama-lama itu ya Bu, tantrum itu didiemin. Jadi kalau ada anak tantrum di toko sama ibunya didiemin, nanti kalau udah dibiarin aja, nanti anaknya kan beres sendiri. Benar sih Bu, dia akan berhenti, tapi itu masalahnya ternyata tidak selesai. Dan saya belajar dari situ bahwa ternyata ada istilah yang namanya validasi. Validasi emosi itu diterima. Jadi tantrum itu sebenarnya semacam komunikasi, ada yang tidak suka, tapi dia nggak bisa ngomongin secara verbal, gue tuh kesel karena perintilan ini, dia nggak bisa. Jadi kita terima dulu, setelah itu namanya regulasi. Regulasi itu adalah menenangkan diri pada anak. Nah, ibu kalau misalnya bisa tahu, menurut ibu, anak-anak itu, anak ibu misalnya, lagi tenang itu ketika mendapatkan bantuan apa. Nah, regulasi itu bisa tercipta dari regulasi diri kita sendiri atau koregulasi. Koregulasi itu adalah bantuan dari orang lain supaya anak itu emosinya turun. Jadi ketika misalnya anak lagi tantrum, itu mau diceramahin, gak boleh, jangan marah-marah, kamu ini, itu gak akan masuk. Gitu. Dan saya belajar bahwa benar. Jadi kalau ada anak tantrum itu sedang berkomunikasi. Tantrum itu komunikasi loh. Terus kita diemin aja? Enggak. Kita cuma bilang gini, iya, kamu kesel ya? Iya aku tahu. Kamu marah? Ya aku paham kok kalau kamu marah. Aku tahu gitu loh. Kalau dikasih tahu itu nggak enak buat kamu. Gitu. Terus sambil kita tunggu sampai dia turun. Gitu. Nah, ini menarik Bu, karena bagaimanapun juga, ketika misalnya kalau di brain gym tuh istilahnya tuh kalau lagi animal brain, terus kita keras, si animal brain ini nggak bisa turun, kita harus turunin dulu frekuensinya. Itu salah satu caranya. Kebetulan banget nih Bu. Nah nanti saya juga akan minta tolong. Di sini ada Bu Gita. Bu Gita itu dia juga mempelajari tentang terapi warna untuk membuat kita juga cooling down. Jadi intinya ibu boleh memberikan cara untuk anak-anak itu tidak meltdown. Jangan sampai leleh dulu nih Bu. Kita harus validasi dulu. Dan itu nggak mudah loh Bu. Jadi istilahnya tuh ikhlas aja tuh harus latihan Bu. Apalagi mengelola emosi itu juga harus latihan. Saya pun juga masih latihan Bu. Jadi kalau anak saya begini itu saya jadi inget nih, aduh gue belajar tentang masalah regulasi, masalah validasi, dan saya coba, iya saya tahu Bagas, kamu tuh nggak suka dikasih itu. Tapi saya tunggu dulu sampai dia tenang. Nah mungkin Bu Gita bisa sharing nih di sini sekalian deh, mumpung topiknya. Panggil Bu Gita nih. Ya mungkin Bu Gita bisa nongol. Bu, kok nongol sih? Bu bisa.
silakan. Ya, Bu, Nah, nah, Bu. mungkin Bu Gita bisa sharing juga tentang masalah, kita pakai masalahnya bahasa meltdown. itu regulasi ya Bu, tapi bagaimana menerima supaya anak itu juga begitu Bu. Silahkan Bu. Kita sama-sama. Makasih Bu Ita, Pak Tommy. Memang di DPK kami punya terapi warna atau chromoterapi. Singkat, chromoterapi adalah terapi alternatif yang bisa melalui warna atau batu kristal membuat anak atau seorang ibu, seorang ayah atau pengasuh jadi tenang. Seperti Bu Ita bilang, kita harus tenang diri sendiri dulu, baru kita bisa bantu anak. Nah, supaya kita fokus dulu kepada bagaimana komunikasi, boleh saya kasih contoh hari ini yang terjadi sama salah satu murid kami. Dia sangat marah, tantrum, karena ada teman marah juga tantrum, di mana ada suara tinggi. Ani saya bilang, yuk kita masuk ruang terapi, di mana ada yang lampu cahaya biru. Dia langsung teriak. Nah, kalau murid itu marah, cara bicara tidak jelas. Karena dia bicara, mau ini, sampai kayaknya dia jatuh dengan kata-kata dia sendiri. Akhirnya dia bilang, mau yang lagu Natal. Mau lagu Natal apa? Saya kasih iPad saya dengan ada lagu Natal. Akhirnya dia pengen Jingle Bells. Dalam 1 menit dia tenang. Waktu mulai tenang kami tanya, kenapa kamu marah? Dia diam dulu, kayak tadi Ibu itu kasih contoh. Makasih, udah diam lagi. 1 menit lagi, kenapa tadi marah? Dan ibu ikut masuk ke dalam. Dia bilang, saya nggak punya teman. Dengan tenang dan jelas bisa bicara. Nah, kan itu jika ada pertanyaan lanjut, silahkan hubungin Daya Pelita Kasih, di mana kami bisa memberikan penjelasan atau jika perlu kami bisa memberikan terapi warna selain terapi bicara. Makasih Bu Ita sama Pak Tommy. Terima kasih Bu Gita. Jadi memang intinya bahwa kita tuh diterima gitu ya. Diterima dulu emosinya. Contoh deh gini. Kalau misalnya nih saya lagi kesel. Terus saya curhat nih sama orang lain. Terus orang lainnya bilang gini, makanya lo tuh kalau jadi cewek begini-begini, itu tambah marah kan gitu. Tapi kalau kita curhat terus orang-orang yang iya ya Tak, lo kesel ya, pasti nggak suka kan gitu. Itu tuh kayak kita tuh diterima gitu. Jadi sebenarnya adalah salah satu yang itu tuh kita tuh diterima dulu gitu. Jadi jangan langsung, makanya kalau ada kayak gini, terus begini, itu kita aja rasanya nggak suka ya Bu ya. Pak, nah anak-anak yang katakanlah difabel itu juga sebenarnya juga nggak kepengen begitu sih Ibu Melani. Jadi saya belajar floor time ini, meskipun saya hanya cuma dengar-dengar gitu ya, bahwa ketika meregulasi diri, saya harus jadi tenang, dan lalu memvalidasi diri bahwa, oh kamu diterima gitu loh marahnya. Jadi kayak Bu Gita, ya udah kamu maunya apa? Terus dia ngoceh itu kita yang, oh ya gitu. Satu hal yang saya belajar dari Bu Gita tuh, saya inget banget waktu di DPK, ini cerita dibawa kemana-mana gitu. Ada orang tua yang marah gitu ya, ada orang tua yang marah. Terus saya kan ngeliatnya dari balik kaca tuh, orang tuanya kan gini-gini nih, gitu ya. Saya tuh udah deg-degan gitu kan ya. Saya lihat Bu Gita tuh duduk gitu kan, Bu Gita duduk gitu. Terus orang tuanya tuh, saya dari balik kaca tuh udah, gila dong, itu ngapain ya orang tua ya, ngomong apa ya gitu. Sampai akhirnya terus tiba-tiba situasinya itu sangat, saya agak nganga gitu ya. Karena apa? Nggak tahu gimana, saya tuh sebenarnya melihat Bu Gita tuh nggak banyak omong. Karena saya tahu kan gesturnya kan dari luar, dari kaca gitu kan, DPK kan di luar gitu ya. Terus tiba-tiba orang tuanya itu duduk, dan terus gantian Bu Gita yang berdiri, dan orang tuanya yang, terus saya jadi bilang, itu diomongin apa itu? Orang tuanya diomongin apa gitu? Saya sampai, gitu. Terus keluarlah gitu, Bu, ngapain tuh orang tua? Nggak diapa-apain gitu. Nggak mungkin gitu ya, wah kita pasti, ini pasti ada ilmu apa nih, ada ilmu gaibnya nih, ada ilmu apa. Enggak, saya cuma mendengarkan gitu. Terus saya langsung, dan ya ternyata tuh orang tuh ketika lagi emosi tuh hanya butuh didengarkan, divalidasi gitu. Lalu regulasi si orang itu tuh diapain gitu ya.
Dan bener Bu, nggak dikasih apa, ibu nih punya ilmu kudu nih. Jadi kita tuh waktu itu ngecandain Bu Gita, ini pasti punya ilmu sirup nih apa ya gitu ya Bu Gita ya. Tapi saya ingat banget waktu itu di DPK bahwa orang tua itu marah itu pasti ada sebabnya. Terus dan ketika mereka marah terima aja gitu. Tapi kan kita juga kesel Bu kalau dengerin orang yang bukan salah kita, ya dengarkan saja gitu. Jadi ternyata emosi itu sebenarnya komunikasi yang verbal, non-verbal, emosional, ada di pikiran, ada apa, dan itu sangat kompleks juga gitu. Dan saya berpikir bahwa, oh iya benar juga ya. Terus saya bilang tuh sama orang-orang, tahu nggak, ternyata tuh ya komunikasi itu tuh dengan cukup mendengarkan tuh enough loh. Makanya di situ kan ada dibilang komunikasi itu hanya mendengarkan. Dan itu terjadi pada orang-orang yang memang ya seperti itu tadi ya Bu gitu. Jadi itu pengalaman yang berharga. Ketika misalnya kita udah takut nih ya, kadang-kadang kan terapis bicara kan juga takut ya di salah gitu. Saya cerita, tahu nggak dulu waktu di DPK saya boleh cerita, cerita ibu tuh saya bawa kemana-mana. Thanks ya Bu Gita, saya juga bisa belajar hal itu dan itu menambah jam terbang saya sebagai terapis bicara. Thank you so much. Oke, terima kasih Bu Gita. Ini ada dari Bu Anita yang raise hand. Bu Anita masih di situ? Silakan Bu Anita. Masih, Pak. Ada ibu. Selamat malam, Ibu. Oke, silakan Bu Anita. Selamat malam, Ibu. Kedengeran suara saya? Kedengeran, Ya, Bu. kedengeran Bu. Ya, Mohon maaf, saya nggak silakan bisa Bu. open kamera, Ibu. Mohon maaf Ya, banget. apa? Belum mandi ya Bu? Ibu tahu saja. Lagi nyetrika, Bu. Silakan. Jadi saya punya putra usia 8 tahun, didiagnosis ASD karena usia udah 8 tahun dengan komunikasi yang masih minim, otomatis dari ringan menjadi medium ya, katanya begitu. Sudah diterapi bicara dan sensori integrasi, memang banyak perkembangan. Namun Bu, memang tidak saya bisa kita pungkiri bahwa pandemi ini untuk anak-anak yang terapi ini kan mau nggak mau online ya Bu. Ya, betul. Itu yang agak berat buat saya seperti saya ini orang tua yang memiliki anak ASD. Jadi ibunya yang belajar Bu Ita, sehingga saya gimana caranya memang agak susah ya mentransfer bentuk apa ya, saya kan bukan terapis Bu ya, jadi saya nggak ngerti gitu. Tapi saya berusaha untuk membuat si kecil ini tetap ngajarin. Jadi apa yang dilakukan terapis bicara saya aplikasikan di rumah, termasuk menggosok gigi dan sebagainya. Tapi saya ngikutin apa yang anak saya bisa gitu. Dalam arti kata saya tarik ulur Bu, nggak memaksakan, sungguh luar biasa sampai dia bisa sikat gigi. Itu sungguh kemajuan yang luar biasa. Akhirnya oralnya bagus. Walaupun awalnya membeo, lama-kelamaan sekarang sudah bisa ada feedback. Itu saya sungguh bahagia sekali gitu. Pemahaman yang saya lakukan Ibu, karena dia bisa bicara, dia bisa membaca walaupun saya tidak mengajari. Saya nggak tahu ya Ibu tadi cerita banyak hal ya. Banyak anak-anak yang amazing yang kita nggak ngerti gitu ya. Tapi saya memang nggak ngajarin dia membaca karena bagi saya itu dia ngomong dulu deh, nggak usah membaca dulu. Saya berpikir seperti itu. Tapi dia bisa membaca. Akhirnya saya baru menemukan kemarin ini metode saya tulis Bu apa yang dia lakukan. Maaf kadang-kadang dia suka nyerobot Roblox-nya abangnya Bu gitu. Dan dia jago banget Bu sampai saya terkesima juga gitu. Saya juga nggak ngerti Bu Ita ya dunia itu yang buat saya memang aduh benar-benar nggak ngerti gitu kan. Tapi akhirnya saya nulis kalimat Aufar lagi main games Roblox. Aufar coba dibaca. Langsung dia baca. Aufar lagi main game Roblox. Langsung dengan sangat lancar. Daripada saya buka buku cara membaca Bu. Ya. Membaca. Nah itu dia agak lama karena dia ternyata nggak suka Bu Ita. Karena mungkin banyak kosakata yang dia nggak paham. Tapi kalau kayak gitu kan dia paham banget tuh Bu Ita. Ya. Yang dia lakukan, activity yang dia lakukan gitu. Saya minta ini apakah apa yang sudah saya lakukan itu benar atau tidak. Terus kemudian yang kedua, sometimes saya yang Pak Tommy bilang ada flashcard. Saya kadang memang
sering kasih flashcard. Cuma memang kendalanya satu, Bu. Jadi hujan flashcard di rumah. Dia suka menabur itu flashcard, Bu. Sampai pusing ya itu. Saya milihin Ya, satu-satu gitu kan. ya. Akhirnya dengan kadang-kadang saya pegangin tangannya agar dia nggak gratil ya. Maksudnya nyebar-nyebarin itu saya ambil satu-satu untuk ngetes pemahaman dia gitu. Pemahaman dia tentang yang saya ajarin kan katanya masih belum, kosakatanya belum banyak gitu kan. Ya di sisi lain seperti itu. Makanya dia bisa ngomongnya ya termasuk yang tadi Ibu bilang tunggu sampai dia minta sampai kelaparan. Nah, itu yang ayahnya bilang, biarin aja dia lapar. Entar dia juga ngomong, katanya dia bilang gitu. Kadang kita sebagai emaknya, kan kasihan gitu kan. Sadis ya, iya. Entar tunggu, lihat deh kalau nggak percaya kata ayahnya. Ini kan kadang-kadang ayah kalau pria kan agak lebih ini ya Bu ya, daripada ibu gitu kan. Dan memang kalau udah lapar dia buka kulkas, dia ambil, saya ditarik tangannya. Kenapa? Mau makan. Makan. Oh ya oke, gitu. Karena dia udah ngomong makan Bu, pertama susahnya setengah mati ngomong makan. Kenapa? Mau makan. Saya harus pancing begitu Bu Ita. Apa itu dia sebenarnya sudah berkomunikasi atau cuma hanya membeo atau gimana ya Bu ya? Terima kasih Bu sharingnya. Yang saya salut sama Ibu bahwa Ibu tetap berinovasi dan mencari aktivitas untuk membangun komunikasi bahasa bicara pada anak. Yang Ibu lakukan sudah sangat tepat, sudah on the track istilahnya. Tapi jangan lupa Bu bahwa berkomunikasi itu adalah komunikasi juga yang sifatnya bukan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi kalau misalnya yuk kita beresin gitu, yuk beresin yuk gitu. Itu sebenarnya kita juga sedang berkomunikasi. Nah, komunikasi yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan adalah ayo kita bereskan. Siapa namamu, di mana rumahmu, kamu tinggal di mana. Kita harus bisa membedakan komunikasi yang sangat saklek dengan komunikasi yang fun. Komunikasi must be fun, harus juga menyenangkan. Jadi kalau misalnya udah lapar belum, kalau lapar kita ngapain gitu ya, itu Ibu boleh. Jadi saya setuju juga dengan apa yang sudah Ibu lakukan, karena bahasa itu sesuatu yang diperagakan itu ada bahasanya. Ketika saya begini, namanya bicara. Nah, ini ada gerakannya nih kalau ngobrol kayak gini, tulisannya adalah bicara. Bahasa Indonesianya adalah berbicara, gitu loh Bu. Jadi kita harus berkomunikasi dengan yang istilahnya tuh kalau saya lebih suka tuh bahasa sehari-hari, bahasa slang. Oh, oke Bu. Jadi gunakan komunikasi yang lebih yang lebih bermakna genuine itu tadi, bermakna tapi nggak usah terlalu EYD gitu ya. Baik. Jadi apa yang kamu lakukan hari ini? Nah, itu bahasa Indonesia banget, Bu. Gitu. Baik. Jadi biar anak tuh fleksibel gitu ya dengan yang kayak begini, komunikasi kayak begini, itu perlu kita lakukan. Jadi jangan selalu mengatakan bahwa anak saya nggak bisa nih, kaku banget. Nanti kalau kayak gitu yang disalahin bukan anaknya Bu, karena anak itu apa yang kita kasih ya itu yang diterima gitu kan ya, itu kan nggak data. Nah terus nggak apa-apa sih Bu, sesekali bikin lapar, kan makan itu kan 3 kali sehari ya Bu, jangan dibikin laparnya tuh 3 kali, boleh dibikin laparnya tuh 1 kali, jadi dia mintanya tuh 1 kali, nanti lama-lama dia akan bisa minta. Jadi jangan 3 kali sehari, terus Ibu 3 kali-kalinya dibikin lapar sampai dia ngomong, ya itu nggak bagus juga. Jadi sesuaikan aja, makanya aktivitas sehari-hari itu sangat tepat digunakan untuk belajar itu karena daily activity itu sangat-sangat membantu banget gitu loh Bu. Dan buat saya sih apa yang Ibu sudah lakukan baik sih gitu. Dan memang masa pandemi itu tidak hanya pada anak-anak special needs atau individual dengan yang bermacam-macam kebutuhan difabel itu rusak Bu. Semuanya kami juga rusak gitu ya. Dan orang-orang itu ternyata memang butuh bergerak. Dan pandemi ini membuat gerakan-gerakan kita itu mati. Jadi akhirnya kita nggak bisa bergerak. Padahal bergerak itu sebenarnya salah satu asupan makanan bagi tubuh kita. Karena kalau kita nggak bergerak-gerak, kita duduk aja, ya gitu deh. Kita juga jadi nggak enak. Jadi mau nggak mau kita memang harus mencoba untuk bergerak. Gitu sih Bu. Tapi bergeraknya ya nggak usah hiking lah Bu. Mungkin lari kan sekarang tuh di YouTube itu bagusnya atau di beberapa aktivitas itu ada outdoor activity ya Bu ya. Jadi itu mungkin bisa dipakai. Nah, saya hanya bisa sarankan itu dan
Selamat dan tetap semangat Bu mencari inovasi-inovasi, dan komunikasi itu tidak hanya berhenti di situ Bu. Nanti kalau ada anaknya udah gede, tahu ide lagi apa segala macam, pasti komunikasinya akan bertambah. Terima Semangat. kasih. Ibu, saya mau nanya ini sebentar. Ya. Jadi kan dia punya abang, Bu. Hah? Dia suka diajak bahasa gaul. Sehingga si kecil ngomong kalau ngetok pintu, "Hai guys, Apa buka lah Bu? pintunya," gitu. Hah? Saya sampai gitu kan kaget. "Wah, hai guys, buka dong pintunya," gitu. Itu gak apa-apa, Bu Ita? Gak apa-apa untuk memang kalau pas koridornya memang pas tepat Bu. Tapi nanti Oke. kan dia akan sesuai itu kan, nanti dia akan belajar di sekolah. Di sekolah itu, oh kalau di sekolah kita nggak pakai guys, tapi Oh, kita halo Bapak Ibu Guru. Nah itu belajar maaf lagi. Bu Ita, dia saya nggak sekolahin. Oh nggak saya sekolah, nggak di sekolahin. Ya. Karena ada masalah ya ngertilah. Oke. Pak Nggak Tommy apa-apa kemarin Bu. sudah sempat sharing gitu. Ya. Jadi akhirnya mau nggak mau saya handle sendiri. Nggak apa-apa Bu, artinya bahwa berkomunikasi itu kan lain tempat, lain orang, itu cara. Jadi saya nggak mungkin dong ngomong sama Pak Tommy, Pak, lo gimana gitu misalnya. Atau dengan Bu Gita pakai bahasa gitu, Ibu apa kabar? Pasti kan gitu. Nggak bisa, misalnya mungkin dengan Pak Tommy yang terlalu santun juga saya nggak enak, orang temenan kita dari dulu dengan Pak Tommy, Pak Tommy apa kabar? Kan nggak bisa begitu juga. Pak Tommy lo gimana kabarnya? Gitu kan ada slang-slangnya juga Bu. Oke, Jadi terima berkomunikasi kasih, itu Bu. bebas, enak, meaningful gitu ya, dan bermaknanya adalah sesuai dengan karakter saya dengan Pak Tommy, ya emang gaya kami berkomunikasi gitu. Ada Mas yang gaya komunikasinya ketemu keplak-keplakan, ada juga sih Bu. Iya. Waduh, menarik. Jadi memang tergantung dari situasi dan kondisi ya, penempatan placing, the right place, the right time, gitu ya Bu Ita ya? Ya. Oke. Ini ada Bu, pertanyaan saya dari Ibu Rahmi nih. Bagaimana memulai mengajarkan membuat kalimat SPOK sekaligus makna pada anak autism? Nah, ini memang tadi Ibu sempat singgung sedikit tuh. Pada saat ini ya SPOK itu bagaimana Bu? Untuk yang bermakna itu seperti apa Bu untuk anak autism Bu? Ya Ibu, kalau mau lengkap SPOK kita seminar lagi ya. Yeay. Tapi intinya gini, Bu Ita, mungkin intinya begini. Tapi ya. Cara itu harus ada subjek, harus ada predikat, dan harus ada objeknya. Itu Ya, dulu betul. ya, seperti begitu. Jadi gini ya Ibu, untuk menjadikan kalimat, anak harus paham kakaknya dulu. Jadi kita jangan ngajarin saya, tapi nggak tahu saya itu yang ini. Ibu tuh yang ini, bapak tuh yang ini, om ini. Jadi setiap kata itu dipastikan bahwa anak itu sudah tahu maknanya. Terima kasih ya Bu Popi. Bu Popi ini provokator. Nah, lalu kita harus mengajarkan anak kategori Bu. Apakah anak sudah paham kategori orang, kategori kata kerja, kategori benda? Itu Ibu harus pastikan dulu. Setelah dia tahu makna, dia tahu kategori. Dan setelah itu Ibu nggak bisa langsung menyusun dengan SPOK tuh langsung Bu gitu. Ada rumusnya. Yang rumus yang pertama adalah satu kata dulu, lalu yang berikutnya adalah dua kata. Dua kata itu ada rumusnya lagi Bu. Ayah makan, ibu tidur, dua baju, baju biru, beli mangga, mangga manis. Itu rumusnya ada Bu. Nanti kalau udah dua kata, nanti tambahin tiga. Ibu membeli baju, ibu membeli baju. Nah, anak-anak ini bahasa itu nggak bisa cuman verbal aja, tapi harus dialami. Nah, tapi ada beberapa hal yang tidak harus dialami, tapi anak udah paham. Tapi karena dia sudah tahu awalnya bahwa membeli itu nih loh aktivitas ini. Nah, seberapa paham membeli itu, ibu yang harus ulang-ulang. Membeli itu dengan melihat kita membeli, atau lihat dari film, atau yang lainnya. Nah, saya mau singgung hal ini. Sejak pertumbuhan Indonesia menjadi, nggak usah Indonesia deh, negara-negara menjadi maju, termasuk Indonesia, anak-anak jarang pergi ke warung, betul? Karena mereka itu ke supermarket. Nah, yang menjadi daya pembelajaran yang hilang pada berkomunikasi adalah anak nggak punya transaksi di warung, gitu. Jadi waktu itu saya singgung tentang bagaimana dulu zaman saya itu kalau kan disuruh sama ibu saya kan, ayo beli telur ke warung gitu kan ya. Terus kita mainan beras tuh di si abangnya yang punya warung itu, jadi kita nostalgia gitu ya. Terus dimainin, Neng, jangan mainan beras gitu kan ya. Mau beli apa gitu? Mau beli telur sekilo. Berapa?
5.000 misalnya gitu. Nah, hal itu sekarang transaksi itu hilang. Karena anak-anak nggak pernah ke warung. Anak-anak juga nggak pernah ke transaksi untuk berdagang seperti itu. Luck itu sebenarnya membuat kita tuh jadi kurang latihan loh. Secara Konteks pribadi. sosial itu Bu ya, konteks Ya, sosial. ya kontak sosialnya. Sosialisasinya tuh jadi usingnya itu hilang gitu. Iya, iya. Terus kita ke supermarket. Supermarket itu cuma ngambil, bayar. Pada ngomong nggak kebanyakan. Kan yang ngomong kasirnya kan, Bu jumlahnya segini gitu. Terus kita bayar. Kita nggak perlu ngomong juga, kita udah transaksi selesai. Harusnya sih gini, berapa Mbak? Oh maaf saya nggak lihat itu layarnya berapa ya gitu. Oh ya. Terus bayar. Makasih ya gitu. Dulu tuh kita sempat belajar tuh anak-anak harus ke kantor pos, ke warung, beli ini, beli itu. Dulu saya ngajarin anak-anak tuh ke warung gitu, kayak orang gila ya, panas-panas gitu kan ya. Dan orang tuanya kadang-kadang suka protes, ngapain sih Bu ke warung, biar saya aja yang ke warung gitu. Loh, kita lagi bersosialisasi nih gitu. Nah, pemahaman itu pada anak-anak itu ada yang harus dilakukan, ada yang nonton, ada yang didengerin. Nah, kembali lagi ke channel learningnya anak-anak itu seperti apa, Bu? Nah, SPOK itu dikenalkan maknanya satu-satu sampai anaknya ngerti, baru dia bisa menyusun kalimat. Gitu deh. Oke, prosesnya Jadi lama perjalanannya panjang ya, meskipun itu Ada saya ngomongnya fundamentalnya begitu, ya, Bu, tapi ya? prosesnya agak lama. Ya ada, oke. Oke, terima kasih Ibu Rita. Nih, yang dari Ibu Dewi nih, izin bertanya, anak saya laki-laki 12 tahun, artikulasi bicaranya makin ke sini makin berkurang. Nah, ini faktor jelas dibandingkan sebelumnya, seperti bicara tadi di rahang dan kaku. Bagaimana cara terapinya, Bu? Masalah artikulasi berhubungan dengan oral massage nih, mungkin bagaimana nih yang biasa dilakukan kalau itu? saya boleh tahu dari jelasnya seperti apa, yang nggak jelasnya seperti apa, boleh informasi lagi Bu, karena saya kurang info jadinya. Ayo Ibu Karena Dewi, kalau seandainya boleh bicara langsung, Ibu Dewi. ya, Bu, saya bukan Mama Loren Bu, saya butuh info. Oke, silakan. Yang maksudnya dengan Ibu Dewi bisa rahangnya kaku seperti apa Bu ya? Kalau Ibu Dewi bisa jelaskan. Ya, selamat malam sebelumnya. Ya. Ini anak saya ini kalau dulu bicara jelas, misalnya buka, dia bisa bilang buka. Kalau sekarang buka. Itu. Ada berbagai macam faktor Bu. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu karena ini. Tapi memang kurangnya penggunaan bicara pada anak itu bisa mempengaruhi. Gitu. Jadi karena kita itu bisa karena terbiasa. Saya selalu bilang sama orang tua murid, Bu, kita tuh bisa karena terbiasa. Ketika kita biasa meregulasi diri emosi kita dengan terapi warna atau tarik nafas, itu kalau kita kena lagi itu kita bisa langsung otomatis. Gitu. Nah, ketika anak-anak juga tidak terbiasa untuk berbicara juga, itu bisa membuat latihannya juga kurang. Nah, saya tidak tahu apakah bagaimana komunikasi akhir-akhir ini Ibu dengan putra Ibu, sehingga akhirnya membuat dia menjadi malas gitu, atau menjadi tidak terbiasa. Nah, massage itu sebenarnya memang bagian dari terapi, tapi saya lebih suka bahwa anak itu menjadi aktif bergerak. Gitu. Massage itu adalah salah satu metode terapi wicara yang membuat anak pasif dan itu hanya digunakan untuk pada kasus-kasus tertentu. Tapi kalau anak-anaknya sudah bisa buka mulut sendiri, nah ibu yang harus optimalkan itu. Tapi pertanyaan saya juga adalah, kenapa anak itu tidak nyaman? Ada kode apa nih Bu? Ada komunikasi apa nih? Ada message apa nih yang disampaikan kepada anak sehingga dia nggak suka ngomong buka? Apakah dengan dia merasa berkumur-kumur itu bahwa dia merasa sudah bisa diterima, atau dia lagi ngetes ibu, atau memang dia lagi nggak mau ngomong, atau dia sedang mencoba-coba kalau ngomong buka, aku nggak mau nih, udah deh buka aja. Itu reaksi orang kayak apa ya? Nah, itu yang mesti dicari sih Bu. Jadi bukan masalah, oh ini pasti gangguan oral motor nih, anaknya nih nggak mau buka nih, pasti anaknya males nih. Nah, anak males tuh karena apa Bu? Emosinya kena atau memang dia kurang latihan? Jadi kita harus gali dulu nih Bu, kenapa anaknya begitu. Setelah ketemu sumbernya, baru kita bisa cari penanganannya. Gitu sih Pak. Oke, bagus. Berarti kita
tidak bisa diasumsikan dari satu aspek aja Bu Ita ya. Karena awalnya memang sudah bisa, tapi terjadi penurunan. Atau Apakah mungkin kurang, ya gitu. Jadi tadinya bisa, terus jadi agak males. Nah ini malesnya kenapa? Itu kode loh. Kadang-kadang tuh sekarang apapun yang bergerak, apa yang diberikan pada anak, emosi, tantrum, terlalu excited, teriak-teriak, itu sebenarnya kode komunikasi nonverbal yang kita harus tangkap, tapi kita juga jangan lebay gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi murid saya yang ada masalah, nggak ada masalah, dia cuma sedang mengekspresikan sesuatu, jadi kita tunggu dulu aja, wait gitu Pak. Oke, bagus sekali penjelasannya. Makasih Bu Ita. Oke, kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan, tapi saya mungkin satu pertanyaan lagi nih Bu Ita. Ini kasusnya berhubungan mengenai ekolalia Bu Ita. Ekolalia itu kan banyak sering terjadi di beberapa kasus anak seperti ekolalia itu istilah itu dia meripit apa yang kita lawan bicaranya seperti gitu. Dan memang itu apakah suatu bentuk dari suatu kendala di processing dari sininya atau memang dia dalam berbentuk afirmasi. Contohnya gini, sudah makan ya? Nah, seperti begitu. Apakah dia perlu pengakuan dari kita atau mungkin dia kendala dalam masalah processing-nya, Bu? Ekolalia itu, Bu. Silakan, Bu Ita. Ya, ekolali itu sebenarnya salah satu simptom dari si komunikasi gitu ya Pak ya. Jadi itu ada di dalam kasusnya bahasa. Karena ekolali itu sebenarnya hal yang sangat lumrah terjadi gitu pada anak-anak yang memang usianya usia perkembangan kan. Itu kan kayak meniru kan gitu. Terus kita sering lucu ya gitu kan misalnya. Ngomong apa terus kita tiruin gitu ya, kita ngomong apa ditiruin, itu kan seneng banget gitu. Jadi ekolali itu sebenarnya sesuatu yang pada masa-masa perkembangan itu adalah yang sangat normal. Nah, ketika sudah dewasa harusnya tidak ekolali. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah ekolalinya itu benar-benar ekolali yang dia tidak tahu, atau dia cuma meripit, atau dia sedang mencoba untuk, ini macam-macam lagi cabangnya gitu ya Pak Tommy ya. Jadi memang kita harus lihat segala sesuatu tuh harus ada behind story-nya gitu. Nah, ekolali itu sometimes ada beberapa anak yang memang dia tidak tahu bahwa itu pertanyaan. Jadi kayak misalnya gitu, namamu siapa? Itu adalah pertanyaan loh. Sehingga harusnya kamu menjawab, nama saya Ita gitu. Dan dia nggak paham, oh itu pertanyaan, itu bukan perintah ya, itu bukan kalimat berita ya, atau itu cuman sesuatu kalimat yang bisa saya tirukan, gitu. Ada yang nggak ngerti. Tapi ada juga yang merasa bahwa siapa namamu, nama saya Ita. Nah itu diambil semua conversation-nya, gitu. Sebagai dia pengulangan. Contohnya bisa juga kalau kita ke warung ya, yang saya suka cerita itu, kalau ke warung kita mau beli garam, merica, telur, terus ada anak kecil yang garam, merica, telur. Itu diulang-ulang supaya dia ingat gitu. Nah, ada tipikal anak-anak yang seperti itu. Tapi ada juga yang misalnya memang dia nggak tahu bahwa itu adalah pertanyaan, siapa namamu, lalu dia harus jawab bahwa itu nama saya Ita gitu. Nah, caranya itu bisa juga dengan melalui langsung. Jadi ada orang di belakang gitu ya, dengan siapa namamu, terus jawab Ita gitu. Jadi ada yang Ita gitu. Jadi nggak usah pakai siapa namamu atau segala macam. Tapi ada juga kasus ekolali. Kenapa itu conversation diambil semua? Itu karena dia tidak pernah berkomunikasi dengan orang. Kasus ini sangat langka banget. Jadi waktu itu saya menemukan anak ini ekolali. Semuanya diambil conversation-nya. Dan waktu saya lihat ibu bapaknya kerja. Dia itu diasuh sama seorang suster. Susternya itu udah agak nggak tua sih, tapi nggak gesit gitu loh. Jadi, Mas mau makan apa? Nggak disediain. Tapi nggak ada komunikasi dengan si suster itu. Nah, dia itu nggak ngerti gitu loh cara ngobrol di rumah. Jadi bapak ibunya sibuk, dia sama suster, bapak ibunya pulang kerja, tidur dan segala macam. Dia cuma dipenuhi segala macamnya oleh bapak ibunya secara lahir aja. Lalu saya bilang gini, kan kebetulan dia punya warung kan. Saya bilang, Bu, warungnya kalau ramai itu jam berapa? Jam 11, Bu Ita. Oke, sekarang anak itu harus didudukkan di dekat warung atau di warung itu jam 11 pas rame-ramenya. Dudukin aja situ. Gitu. Terus, oh ini nanti, coba deh Bu. Nah dia terus dengar ada orang, oh beli apa? Beli gula. Berapa kilo Pak?
satu aja lah gitu. Oh iya gitu. Nggak taunya dia tuh tiba-tiba ngerasa kayak, Wita mau apa, dengan proses terapi yang sedemikian rupa gitu, dia mendengar bahwa oh ada orang tuh ternyata tuh tanya jawab ya. So simple itu gitu loh. Sometimes kita udah mikir ini ekolalinya nih kayaknya dia nggak tahu bahasa nih. Ini ekolalinya nih kayaknya gini. Tapi ternyata sesimpel itu. Jadi kita harus tahu ini ekolali tipikal apa, penyebabnya apa, baru kita cari solusinya. Jadi kita harus tahu nih, sakit kepala kita itu karena kita kurang tidur, kebanyakan gorengan, apa karena kita belum bayar kos? Kalau kita belum bayar cicilan, pusing kita gara-gara belum bayar cicilan, ya bayarlah cicilan itu, jadi kita tahu pusing kita awalnya di mana. Kalau kita pusing kita gara-gara tidak bayar cicilan tapi kita minum Panadol, salah gitu kan Pak. Jadi itu analoginya kayak begitu. Jadi setiap kasus itu harus dicari dulu nih, kemana arahnya. Itu masuk lingkaran yang Ibu buat tadi ya, termasuk faktor emosi juga karena dia kurang Ya, pastilah Pak. diri ya. Ya, komunikasi itu sangat dempetan tuh sama emosi. Jadi emosinya tuh gimana ya, dibilang butuh nggak butuh, dibilang enggak ya kita butuh gitu. Dengan saya bisa berkomunikasi enak itu kan saya juga pasti dalam kondisi yang harus stabil, meskipun misalnya saya deg-degan nih tadi pulang dari tempat kerja saya jam 5, deg-degan banget gimana, udah jam 6:30 harus begini. Saya harus cooling down. Cooling down itu istilahnya meregulasi diri harus tenang. Saya bisa ambil nafas, saya bisa akhirnya membayangkan dengan saya pakai baju agak kebiru-biruan gitu ya supaya saya tenang gitu. Ditambah saya misalnya orang yang sangat bisa untuk tenang misalnya dengan ada orang tuh yang tenang tuh dengan minum kopi, ada orang yang tenang tuh ketika berkebun, ada orang tuh yang tenang emosinya dengan membayangkan cahaya biru, ada orang juga yang misalnya senangnya regulasi diri tuh macam-macam. Dulu saya kalau emosi itu beres-beres rumah. Jadi saya sempet tuh kayak kalau marahnya udah sampai puncak gitu tuh saya nggak bisa apa-apa, saya mendingan beresin rumah. Jadi kayak buang-buang energi gitu ya, supaya saya nggak ngomel-ngomel atau bantingin suami saya gitu kan ya. Aduh, iya. Mantap sekali tuh. Oke, ini Bu, dan kayaknya sangat tipikal nih ya. Mungkin kasus kalau menjawab ini Ibu Yusi Agustini, kalau menjawab pilihan dia akan menjawab yang terakhir. Jadi kalau ada satu kalimat dia pilih yang kata terakhirnya Bu. Apakah karena dia tidak paham atau emang perlu apa tuh biasanya tuh siswanya? Ya kita bisa tes juga. Oke. Mau apel apa jeruk? Mau jeruk apa apel? Nah kalau dia pasti belakang, ya. Kecuali kalau gini, mau pilih yang mana? Saya lebih aman gitu. Mau pilih yang mana? Gitu. Jadi nggak usah dibilang yang ini apa ini. Jadi saya bilang mau pilih yang mana? Jeruk, ya udah nih gitu. Nah kadang-kadang memang anak-anak ada beberapa tahap yang memang mereka masih mengingat yang belakang. Jadi itu ada tahapannya sih Pak. Jadi kayak misalnya, ayo mau daging apa mie? Mie. Mau mie apa daging? Daging gitu. Itu ada tahapannya. Karena memang kan mau gampangin doang ya. Iya, jadi pemahaman memori kan kadang-kadang ada yang sempit, ada yang dan segala macam. Oh, oke. Itu harus dibahas secara komprehensif Bu ya, secara menyeluruh dulu ya. Nah kalau saya lebih suka gitu, dia sukanya yang belakang gitu. Udah apa belum? Belum apa sudah makan? Nah itu bingung lagi, karena bahasa Indonesia kan agak aneh ya, sudah makan? Oke, jadi pengertiannya yang open-ended communication sama close-ended itu ya Bu ya? Iya. Yes or no atau ya agak ngambang dikit ya? Iya. Kalau di bahasa Inggris apa ya? Gitu ya. Oh di bahasa Inggris apa sudah makan atau belum? Apa sih pokoknya lebih menurut saya tuh bahasa Inggris tuh lebih kalau sudah makan gitu pertanyaannya tuh tidak membingungkan daripada orang Indonesia kalau menurut saya Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang pilihan itu kalau Indonesia kan sudah makan belum gitu. Iya, itu yang close-ended berarti ya? Iya, kadang-kadang sudah makan. Nah itu intonasi. Makanya intonasi itu sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Jangan gitu. Nah itu udah beda lagi tuh artinya. Ya nggak sih? Jangan marah. Gitu itu kan intonasinya juga beda-beda. Antara kayak orang Jawa dengan orang Sumatera tuh sangat berbeda maknanya tadi Bu. Tapi bukan berarti orang Batak itu gangguan berkomunikasi ya Pak. Dari intonasi juga bisa berpengaruh dengan makna ya. Oke, itu juga berarti. Oke, saya rasa satu lagi nih. Nah, ini Bu lebih umum nih. Apakah ASD itu genetik? Saya nggak bisa jawab deh.
Iya, iya. Itu yang Karena satu pihak itu bukan ranah saya, nah, tapi ketika saya mendengar beberapa orang-orang gitu, saya merasa bahwa autistik itu kan kadang-kadang kan ASD itu ada yang bilang iya, ada yang enggak. Karena dibilang enggak, buktinya ada anak-anak yang satu keluarga itu autistiknya 2, hmm, gitu. Mau dibilang genetik. Tapi terus ada juga yang dibilang nggak ada genetik apa-apa kok punya anak autis. Jadi saya nggak merasa itu bagian saya yang harus menjawab ya Bu. Mohon maaf sebelumnya. Karena harus ada reason yang sangat tepat untuk menjawab apakah genetik apa tidak. Dan penilaian saya tidak cukup banyak info untuk itu. mungkin harus ke psikiater ya Bu ya kali ya. Mungkin yang apa yang Ya mungkin ke dokter anak dengan dokter saraf mungkin atau ya dengan beberapa orang-orang yang lebih berkompeten untuk masalah genetik itu. Tapi itu tidak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2 ketika kita genetik anak yang itu pasti kita begitu. Nah, saya kok nggak yakin itu juga. Oke, bagus sekali. Oke, saya akhirnya waktu yang memisahkan kita. Oh, satu lagi nih. Ibu Dewi, maaf bertanya lagi, murid DBK saya kalau mau menyampaikan sesuatu tidak langsung ke tujuan itu. Kenapa ya? Contohnya intinya dia mau makan tapi bilang enak itu ya. Ini kayaknya orang Jawa nih Bu, muter-muter. Itu sebetulnya dia harus Kayaknya kode. sebetulnya dia kalau dia ditanya haus ya. Oh ya gitu Bu, seperti kayak seperti satu murid kita. Boleh nggak ya? Nah gitu. Mau perlu afirmasi, perlu pengakuan gitu loh. Bagaimana tuh Bu Ita? Secara komunikasi itu tidak salah Ibu, tapi secara tata bahasa iya gitu. Jadi kalau kita mau lihat itu harus satu-satu ya gitu. Jadi komunikasinya benar-benar gitu karena enak itu berhubungan dengan makanan gitu dan itu tepat buat saya. Bahwa dia menyukai makanan itu karena enak itu tepat gitu. Tapi apakah cara itu yang dipakai untuk ketika kita minta makanan itu tidak tepat. Nah, jadi caranya adalah mencoba untuk membangun semacam kayak informasi, oh iya benar enak, kamu mau toh? Gitu, iya ini enak yang kemarin kita beli ya gitu. Jadi besok kalau kamu mau bilang ini bilang aja, Mama, aku mau capcay. Gitu. Jadi kita ngajarin tapi juga menerima bahwa oh iya itu benar. Jangan bilang ngomong yang benar gitu. Jadi saya suka sedih gitu ya kalau ada orang tua yang mau susu nggak? Bilang dulu ya, Mama, aku mau susu, baru dikasih susunya gitu. Ini ntar dulu, dia ngomong susu aja udah bagus daripada deh cuman gitu ya. Jadi ada murid saya nih Pak Tommy kalau ngomong tuh gini. Jadi bapak ibunya bilang ini anak saya nggak bisa ngomong Bu gitu. Oh ya, terus bagaimana ibu berkomunikasi dengan anak ibu kalau misalnya anaknya nggak bisa ngomong? Ya gitu deh kita dia pakai bahasa isyarat. Oh saya pikir isyaratnya tunjuk. Nggak taunya dia ngomongnya terus ibunya yang iya tunggu sebentar. Saya bilang ngapain Bu? Mau minta susu gitu. Terus tiba-tiba dikasih nih susunya. Terus tiba-tiba iya, oh iya gitu. Saya tanya lagi, Bu, kenapa anaknya? Udah mau minta pulang gitu. Jadi saya bingung gitu nih si ibunya ini kok jadi penterjemah gitu ya. Nah kadang-kadang si orang tua merasa bahwa aku udah ngerti kok anak aku udah bisa berkomunikasi dengan aku ya nggak mau ya. Nanti kalau dia keluar dari rumah gimana komunikasi? Jadi kita harus mengajarkan itu juga sih. Gitu. Tapi itu tidak salah sebagai bagian dari komunikasi. Gitu ya. Pak Tommy misalnya saya bilang, Pak Tommy. Nah itu saya berkomunikasi dengan Pak Tommy misalnya. Pak Tommy, gitu saya berkomunikasi. Tapi kan kita juga nggak bisa begitu. Kita harus ada semacam kayak verbalnya dan kita bisa kok gitu. Oke. Jadi mungkin pengertiannya ini juga di terapi bicara tuh sangat mengenal apa yang namanya ambang batas ya Bu ya. Ambang batas seperti apa maksudnya Pak Tommy? Gini, sampai dia memproduksi suatu suara atau berkomunikasi itu kan ada. Nah mungkin banyak orang tua tuh yang pakai cara seperti itu ya. Ayo, ya. oh enggak ini. Ya. Jadi kan jadi komunikasi itu idealnya itu kan pakai bahasa bicara. Gitu. Tapi kalau kita ngajarin anak harus bahasa bicara juga, padahal karakteristiknya juga itu salah. Tapi kalau anak
nggak bahasa bicara terus kita diemin aja, ya udah deh kita pasang, itu juga nggak bener gitu loh maksud saya. Jadi jangan ngikutin tapi juga jangan terlalu nge-push gitu. Sekali lagi kita harus lihat dulu Ya. kondisinya dan kita harus tetap berkomunikasi loh. Gitu. Oke. Gitu. Ya, sebelum saya lupa, saya mau menyapa Intan. Hai Intan, dia murid aku dulu waktu di Intan. Oke. Geraha. Masih ingat dengan Bu Ita, Intan? Intan boleh open mic unmute? Hai Intan. Intan dari nunggu Bu Ita loh. Oh, thank you Intan. Karena Oke, dari Pak Intan, mau Suri, bicara sesuatu? Ya, dari terima kasih ya Intan sudah hadir. Iya, terima kasih loh. Sudah lama nggak ketemu dengan Bu Ita ya? Udah lama banget ya. Di Dian Grahita dulu. Iya. Grahita ulang tahun ke-10 yang temu Adirai. Iya. Terima Iya. kasih ya Intan. Oke. Oke, Ya. terima kasih Intan sudah ikut acaranya Bu Ita ya. Sekalian temu kangen dengan Bu Ita ya. Oke, nah ini ada terakhir dari Pak Petik, apakah DPK bisa tes untuk orang dewasa apakah perlu gejala Asperger? Ya silakan hubung DPK saja Pak untuk itu. Oke. Ya, nanti akan dilihat Pak asesmennya apakah untuk OT-nya bisa, maksudnya ketahuan. Jadi kita akan lihat profilnya. Profil OT-nya bagaimana, profil fisioterapinya gimana, profil komunikasinya gimana, dan profil psikologinya gimana. Gitu. Oke. Tadi Ibu, nih yang tadi saya agak sedikit bicara mengenai tadi apakah dari Bu Dewi terakhir ini, dia akan bicara kalau capek habis olahraga. Nah, itu ambang batas seperti itu Bu Ita. Saya pikir, kalau udah capek baru bicara. Enggak, gitu loh. Memang kadang-kadang itu kita harus sebagai orang tua, guru, dan terapis itu kadang-kadang mengajarkan itu ada dinamikanya Bu Ita ya. Ya, ya. Tapi perlu juga diperhatikan Bapak Ibu teman-teman semua. Ada anak-anak yang profilnya itu kalau di charge baterainya itu baru bisa ngomong. Jadi contohnya ada murid saya yang dia harus pemanasan dulu. Jadi kayak diesel banget. Jadi dia harus capek dulu dengan aktivitas fisioterapi atau sensori integrasi. Dia itu kayaknya dia kayak pemanasan gitu ya. Jadi kayak ada orang-orang yang kalau mau ngomong atau mau fight gitu dia harus lari dulu gitu ya. Lari, dia nanti kalau udah ready, si badannya udah panas, anget gitu baru dia bisa ngomong gitu. Nah, nanti kalau udah nanti keluarnya yang berhubungan dengan itu. Nah, kita di satu pihak agak semacam kayak capek ya Bu Ita, kita mesti nebak-nebak gitu loh. Ya karena kita harus nebak karena kita harus memvalidasi dulu, menerima dulu komunikasinya. Nanti kalau sudah baru kita ajarkan, oh capek. Jadi, nah itulah kadang-kadang gambar, isyarat, cerita itu memperkaya komunikasi anak-anak. Jadi kita kenapa saya suka nonton film, kenapa misalnya kita juga suka membaca buku itu karena itu memperkaya komunikasi kita. Nah, anak-anak juga perlu diperkaya komunikasinya dengan misalnya nonton bareng. Jadi jangan nonton-nonton ya situ, nanti aku tak ke sana. Itu juga masih struggle juga ya untuk masa-masa pandemi ya. Karena anak-anak hiburannya sekarang cuma nonton, tapi nonton bersama dengan nyuruh nonton itu beda banget gitu. Jadi kalau bisa kita nonton bareng gitu. Jadi dulu ada murid juga kalau nonton itu saya tanya nontonnya bareng nggak, tapi saya nggak boleh ngomong. Kalau saya justru anaknya kalau nggak ngomong mendingan nggak usah nonton. Kalau anaknya nonton dipanggil diam aja, mendingan matiin aja tuh TV-nya supaya anaknya nengok gitu. Jadi komunikasi itu diperkaya dengan tontonan, tapi bukan berarti kita harus nonton terus kita nggak ada komunikasi di situ. Nonton apa sih, seru banget ya ternyata gini-gini kita. Harus buat satu komunikasi yang bermakna itu ya Bu ya, dilatih. Oke, tadi maksudnya Bu Dewi tadi itu menolak kondisi seperti gengsi sih dia berbicara. Nah gengsi itu ya Bu, termasuk golongan anak-anak yang tidak mau bicara gitu. Oke. Ya, akhirnya waktu yang memisahkan kita juga, Bu Ita. Nggak terasa ya Pak Tommy ya. Kira-kira closing statement-nya bagaimana Bu Ita? Closing statement-nya untuk Ibu Itanya nih. Apa ya yang harus saya closing ya Pak? Saya sebenarnya tuh nggak mau closing loh. Saya pengennya tuh open aja lagi ya, mulai dari awal lagi gitu. Karena mendevelop komunikasi bermakna tuh seperti bagaimana Bu Ita? kayak closing kan sebenarnya kan udah selesai nih Pak gitu ya. Tapi saya senang banget karena Bapak Ibu teman-teman semuanya saya merasa bahwa apa yang Bapak Ibu dan teman-teman lakukan tuh sebenarnya sudah sangat tepat.
Tapi jangan berhenti untuk mencari tahu gitu ya, stay curious gitu ya, untuk melihat anak-anak kita tuh kebutuhannya apa gitu, kelebihannya apa, dan mana yang bisa dibantu, mana yang nggak bisa dibantu, karena itu menjadi miliknya mereka, mana yang bisa diubah, mana yang nggak bisa diubah, dan kita juga harus belajar dari anak-anak. Jadi kita bukan orang yang punya program banyak memberikan kepada mereka, tapi program itu datangnya dari anak-anak gitu loh. Justru saya ini bertahan dengan sekian lama di terapi bicara itu, kadang saya merasa bahwa ide-ide saya yang bisa saya sampaikan di malam ini itu justru datangnya dari para murid saya, dari klien saya gitu ya. Dan apalagi kita dengan anak-anak itu kan, saya jadi teringat cerita dari teman saya ya, waktu itu dia bilang bahwa kita tuh keluarga-keluarga yang spesial itu dititipkan karena kita mempunyai barang-barang yang spesial. Jadi barang-barang spesial itu dititipkan pada keluarga-keluarga yang spesial gitu. Kita nggak akan mendapatkan titipan yang kayak gitu kalau dilihat nih keluarga ini kayaknya nggak akan mampu deh. Karena justru kita spesial gitu ya. Dan karena itulah kita mencoba menggali kespesialan mereka itu tidak hanya pada data-data bahwa kalau ngomong tuh harus benernya kayak gini. Kalau ini nih begini gitu. Nggak harus begitu. Kadang-kadang kesempurnaan kita berkomunikasi ya datangnya dari anak-anak. Saya hanya mencoba untuk membantu on the track-nya, tapi seni berkomunikasi itu pada Bapak Ibu semua. Begitu. Jadi berkomunikasi itu tidak hanya skill-nya, tapi ada seninya. Yuk cari, semangat terus. This is never ending story about communication. Oke, terima kasih Bu Ita. Oke, saya kembalikan ke Pak Rio. Silakan Pak Rio. Oh ya, terima kasih semua Bapak Ibu. Mohon maaf sebentar lagi Mas Rio. Terima kasih, saya mohon maaf tidak bisa membalas chatting Bapak Ibu semua. Saya terima kasih sekali atas kehadirannya. Saya sangat senang membantu Bapak Ibu. Jika ada yang masih belum puas untuk apapun jawaban saya karena keterbatasan waktu, silahkan menghubungi DPK. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara tatap muka. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih DPK, terima kasih Bu Lita, Pak Tommy, Rio, Bu Gita, dan semuanya. Ini semacam kayak reuni buat saya. Thanks a lot. Oke, Bu Ita. Oke, silakan Pak Rio. Ya, terima kasih. Tidak terasa bahwa ya kita sudah berakhir, sudah sampai titik akhir webinar. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Ita. Terima kasih sudah memberikan ilmu yang sangat meaningful sekali ya. Termasuk saya tadi yang wait, watch, and wondering. Itu yang bisa saya simpulkan sih, silence is golden or silent is gold gitu. Kadang tuh ya memang kita butuh ya hanya butuh diam saja dan ya coba memahami apa yang sedang dialami orang tersebut. Dan kadang sih yaitu sebagai reminder ke saya aja sih. Memang saya kadang lupa di hal tersebut. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah loyal dengan acara kami webinar. Dan saya ingin mengingatkan bahwa webinar ini akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, dan kami berharap Bu Ita bisa menjadi speaker kami lagi di episode yang berikutnya. Karena saya lihat banyak peminatnya ya, termasuk Bu Poppy kayaknya itu sangat suka dengan Bu Ita sepertinya. Terima kasih Rio, aduh thanks banget buat bantuannya ya. Ya, oke, kalau gitu saya ingin mengingatkan kepada semuanya bahwa untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, silahkan untuk join ke grup WhatsApp kami. Saya sudah berikan di kolom chat, itu bisa Bapak Ibu masuk dulu ke grup WhatsApp, karena sertifikat hanya akan dibagikan melalui grup WhatsApp tersebut. Dan jika Bapak Ibu ada yang ingin membutuhkan bantuan dari DPK, silahkan hubungi kami melalui link WhatsApp yang saya sudah berikan, atau nanti di grup WhatsApp saya akan berikan lagi. Nanti proses pembuatan sertifikat kurang lebih 3 hari kerja. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebelum saya tutup, silakan Bapak Ibu saya ajak untuk open cam, open video. Kita akan melakukan dokumentasi bersama sebagai kenang-kenangan ya. Silakan Bapak Ibu. Wah, saya jadi melihat wajah-wajah Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya.
Hai Oke. teman-teman di DPK. Silakan Bapak Ibu, masih saya tunggu. Saya yang belum mandi tuh. Aduh, Pak Suli, kopinya nggak belum? Masih ada kopinya. Masih nambah. Oke, Nggak ada apa-apa, yang penting lipstikan. Nggak mau mandi nggak apa-apa, yang penting lipstikan. Oke, Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga akan saya ambil fotonya. Silakan Bapak Ibu persiapkan diri. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Cheese. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Bu Ita sudah memberikan semua info sekali. Saya ingatkan bahwa webinar selanjutnya akan dilakukan 2 minggu dari hari ini. Bapak Ibu silakan menunggu dari gangguan tapi ada. Oke, kalau gitu selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. 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 Terima kasih.